Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh dalam setiap aspek kehidupan. Visinya Legacy adalah mencetak 1000 pemimpin di tahun 2030. Misinya Legacy adalah membawa banyak orang untuk mempunyai hidup yang penuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan speaker yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, dan tetap semangat. Please welcome Wow, please welcome buat Koronel Sulaksono. Kita unmute dan kasih applause yang luar biasa buat Koronel. Welcome Coronel. Luar biasa. Lagi. Welcome. Ronald. Thank you ya sebelumnya buat undangannya buat ini sama Ko Andre ya. Thank you Ko Andre. Ko Andre sebenarnya pernah ngisi MRT teman-teman ya. Luar biasa ya Ko Andre ya. Terus thank you juga buat Edo ya. Edo ini telepon saya pada saat saya ketemu klien teman-teman ya. Pada saat saya rekrut, saya kira teman ini nomor gak dikenal, saya kira kartu kredit ini. Saya angkat teman-teman. Pada saya sudah nggak enak. Ini orang mengganggu banget nih orang ini. Saya kira kartu kredit ya. Terus ini Edo ya. Ada apa ya?
saya dari Legacy Bandung. Oh iya Edo. Langsung ada saya berubah teman-teman ya. Sorry ya Edo ya. It's okay kok. Tapi thank you banget Coronal hari ini bisa sharing, kita bisa belajar dari Coronal. Satu momen yang menurut saya senang banget nih bisa kenal sama Coronal. Dan hari ini kita nggak cuma berdua kok. Ada satu teman saya namanya Arya, dia akan temenin kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Halo Coronal, salam kenal, saya Arya Coronal. Oke, ya. Teman-teman, ini saya ada sedikit slide background dulu ya. Nanti biar teman-teman kalau saya habis jelasin background ini, teman-teman mau tanya itu boleh ya. Sebelumnya istri saya teman-teman itu sekarang nggak bisa ikut join sama saya karena di hari yang sama, di waktu yang sama ada training MRT teman-teman. Ya, jadi kita mesti mesti juga ikut di sana beserta leader di bawah kita teman-teman gitu ya. Nanti di slide nanti juga ya bagi tugas sebenarnya di slide saya juga akan jelasin kenapa kok seperti itu gitu ya. Karena leader sebetulnya percontohan teman-teman ya, nggak bisa suruh aja tapi sementara kita sendiri nggak masuk di dalamnya gitu teman-teman ya. Oke. Teman-teman, sebelum mulai disclaimer dulu ya teman-teman ya. Saya ini cuma sharing ya, bukan hebat, bukan saya baru 9 tahun di Pro ya. Masih jago, masih hebatan Ko Andre ya, sama Edo, sama Ko Arya ya. Jadi kalau nanti saya sampaikan sesuatu, kalau nanti kurang benar, yang benar adalah leader teman-teman sendiri. Setuju ya teman-teman ya? Chatting dong. Setuju ya. Setuju. Oke. Setuju Coronal, setuju. Oke teman-teman. Saya sharing dulu ya teman-teman ya. Oke, ini keluar nggak teman-teman? Keluar kok. Keluar ya. Teman-teman, perkenalkan saya adalah Ronald, teman-teman ya. Saya sekarang usia 37 tahun, teman-teman ya. Saya lahir 84. Saya direct leader dari Pak Martinus MRT ya. Saya direct leader AD-nya yang ke-11, teman-teman ya. Jadi Ko Martin punya 13 direct AD. Saya adalah yang ke-11. Ferry yang ke-9. Ya, Ferry Irawan yang ke-9 yang sering buat acara bareng sama Legacy ya, dia bold itu ya, bener ya. Tapi Ferry di Jakarta, saya di Surabaya ya. Hubungan kita cukup dekat karena kita sparring partner ya. Karena kita sama-sama muda dari 13 direct adiknya Pak Martinus, yang paling muda kita berdua teman-teman. Ya ada lagi satu namanya Vera, tapi kan cewek ya teman-teman ya, gitu ya. Nah, saya sering tiktokan sama Ferry ya. Nah, saya teman-teman saya lulusan IT, informatika, bukan lulusan marketing teman-teman, dari satu sekolah teman yang namanya STTS ya. Nah, sekolah teknik tanpa Xiaoce ya, itu plesetannya ya. Ini sekolah ini teman-teman ini cowok semua ya, serius banget. Orang-orang yang niat sekolah ada di sini gitu ya. Ya. Nah, terus waktu sekolah teman-teman saya sebetulnya sebelum di Prudential saya sebetulnya sudah rajin teman-teman ya, sudah rajin ya. Jadi saya sebelum di Prudential saya ini punya 5 usaha. 1, saya ini karyawan teman-teman ya di Yamaha sebagai programmer. 2, saya ini punya rental PlayStation teman-teman ya tahun 2008, 2006, 2007 ya. 3, saya punya toko pulsa teman-teman. Zaman itu pulsa masih server pulsa teman-teman, masih gosok-gosok gitu teman-teman ya, gosok-gosok card ya. 3, teman-teman saya punya kayak toko Indomaret teman-teman. Ya, toko sembako namanya ya. 4, teman-teman saya juga punya software house. Berarti saya juga menerima orang luar untuk membuat program di saya gitu ya. Nah, itu saya lakukan selama 8 tahun teman-teman ya. Karena papa mama saya bukan orang kaya, saya ini punya impian gimana cara jadi orang kaya gitu kok. Jadi apapun saya lakukan gitu ya, saya kerjain gitu. Nah, aslinya seperti itu teman-teman aslinya. Tapi teman-teman karena saya ini akhirnya terbulut kenapa? Waktu saya ngelakuin 5 usaha ini teman-teman ya, nggak kerasa. Saya dari umur berapa ya? 22, 21 sampai umur 26 itu jomblo terus teman-teman, nggak punya pacar. Kenapa teman-teman? Bayangin 5 usaha ini teman-teman tanpa sadar ini ada di Q1 employee, menukarkan waktu dengan uang. Terus sisanya teman-teman rental PlayStation sama toko pulsa itu ada di self employee teman-teman. Di mana sisi kiri Robert Kiyosaki, di mana sisi kiri ini butuh waktu dan tenaga kita teman-teman, gila nggak ya? Jadi saya malam-malam teman-teman bangun pagi jam 8
nanti jam 5 pulang gitu ya, saya jaga toko saya. Karena waktu saya kerja di Yamaha, mama saya yang jaga teman-teman. Ya, terus nanti jam 11 malam, saya mesti ambil barang yang saya pesan dari supplier teman-teman. Jadi nanti saya hitung mana harga yang naik, mana harga yang turun. Jam 2 pagi teman-teman, bayangin jam 2 pagi tidur, nanti jam 6 bangun, jam 8 berangkat, gitu terus teman selama 6 tahun teman-teman ya. Gitu. Nah, suatu saat teman-teman, istri saya punya mama, dari mama mertua, itu ternyata tetangganya Pak Martinus teman-teman di Jakarta, di Taman Ratu, tetangganya CRD. Akhirnya dia bilang, nah kamu mau nggak tak kenalin sama satu orang tetangga saya nih gitu. Oh ya boleh. Akhirnya nggak lama kemudian Ko Martin datang ke Surabaya teman-teman ya, di Hotel Mercure Grand Mirama di Raya Darmo. Itu pertama kalinya kita Ronald dan Vini ketemu sama Ko Martin teman-teman gitu ya. Itu background sekilas ya teman-teman, background sekilas. Nah, terus ini joinnya di Prudential tahun 2003 teman-teman. Ini 2003. Jadi saya join itu bulan Mei 28 Mei 2013 ya, Mei. Zaman dulu teman-teman kalau mau naik jadi UM itu mesti 6 bulan. Bener ya Ko Andre ya? Mesti 6 bulan. Kalau nggak 6 bulan, teman-teman joinnya di Juli, meskipun teman-teman 1M omsetnya, teman-teman kaki-kakinya nutup timnya, teman-teman nggak kena jadi UM gitu ya. Jadi saya ngepres banget tanggal 28 Mei. Itu. Sama Ko Martin teman-teman diajarin BOS itu ya, BOP-nya ya, jenjang karir ya. Wah, dulu masih 2 generasi ya, itu ya 2 generasi. Teman-teman ngerti nggak? Yes. Tampak kayak saya gini, dia dijelasin gitu sama Pak Martin. Kagak ngerti teman-teman, kagak ngerti. Saya tambah ngantuk teman-teman, saya tambahan. Tapi saya pasang style nggak ngantuk dong, kan sungkan kan nggak enak. Yang presentasi engkau umur 50 tahun, masa saya yang muda-muda ngantuk-ngantuk sama gini-gini mukanya ya. Jadi sama istri saya ini lihat ya, nopang kepala gini, tapi saya nggak ngerti ini apaan sebetulnya sih. Saya ini nggak ngerti teman-teman, ya nggak ngerti ya. Setelah itu teman-teman saya sama dijak makan. Nah, saya dalam hati ini yang saya tunggu-tunggu ya, makannya ini yang saya tunggu-tunggu, bener ya teman-teman ya. Ya ini nggak sia-sia dengerin cerita apaan sih, ini nggak sia-sia. Akhirnya makan juga akhirnya ya. Oke. Setelah selesai gitu, terus pertemuan pertama akhirnya Ron ikut training ya. Di kelas Genteng Kali ya. Kalau di Surabaya MRT Stars di Jalan Genteng Kali teman-teman ya. Siap ikut ya. Ikut. Terus kemarin pulang ke Jakarta. Ya udah teman-teman, saya nggak tahu kan. Di sini ini tujuannya apa sih? Nggak tahu. Produknya dulu kemarin cuma jelasin cuma 5P. 5P itu smart saving, rekening Pak Ali. Oh ya teman-teman ya, Pak Ali ya. Ya udah. Ya, saya ketemu orang teman-teman. Jadi saya pulang kerja dari Yamaha, dari karyawan saya nggak jaga toko. Saya kepengen tahu Prudential ini kalau saya tekunin selama beberapa waktu, 4 bulan aja, saya kepengen tahu nih, ini Pru ini sehebat apa sih? Gitu teman-teman. Jadi saya dari awal menguji Pru teman-teman, bukan cuma incik kaki di sini bukan, tapi nguji teman-teman ya, nguji ini sehebat apa sih ini sih Pru ini sih? Gitu. Nah, makanya saya mesti luangin waktu. Jadi saya double gaji karyawan saya karena karyawan saya mesti on 12 jam kerjanya. Nah, gitu. Nah, selesai gitu ya terus teman-teman. Jadi satu hari saya ketemu 3 orang teman-teman ya. Ketemu 3 orang. Setiap telepon rumah berdering saya yang ngangkat. Temannya mama saya yang ngetelepon, saya promosi. Ronald sana jadi Prudential loh gitu ya. Jadi teman mama saya cari emas saya, ya saya yang ngangkat selalu ya. Saya promosi. Saya di Prudential loh ya. Gitu. Tante, Om, telepon mama saya ngangkat juga teman-teman. Om, saya sekarang di Prudential loh, Om, saya sekarang Om gitu. Sampai akhirnya bosan teman-teman, dia bilang gini, iya tahu kok Om di Prudential, mana mamamu? Aku mau sama mamamu ya. Nah, suatu saat teman-teman, akhirnya saudara-saudara saya tawarin semua teman-teman di kantor Yamaha saya tawarin semua dari lantai 8 sampai lantai 1 teman-teman ya. Saya tawarin semua teman-teman punya. Saya coba ya, saya tawarin semua. Alhasil teman-teman selama waktu Mei sampai Desember itu sebetulnya 300 teman-teman ya, nggak 260 juta, 300 juta. Cuma ada closingan teman-teman di bulan November closing, satu keluarga closing sama saya, ternyata di bulan Oktober, ternyata di Desembernya teman-teman lapse, gila nggak? Lapse 40 juta. Kenapa? Karena dia dibajak sama Ace Life. Waktu itu masih Ace Life teman-teman ya, belum cap ya. Ya, Ace Life bilang gini,
di kita produk kita on bill ya, nggak akan nombok kalau sakit. Kalau sampai nombok tampar nih pipi saya, bilang gitu agentnya. Gila Pak, gila banget ini ya. Saya bilang gitu nggak berani teman-teman ya, karena produk saya kan ada limit-limitnya. Saya bilang tampar pipi saya juga, saya biar tampar lama-lama nanti kalau dia nombok juga ya kan. Waduh, bayangin teman, agent baru mau nak jadi promosi AA, mau jadi promosi UM, unit manager dulu teman-teman ya, sekarang AAD ya. Aduh, laps 40 juta ya. Saya waktu ini teman dengar kabar lapsin teman-teman ya, itu jam 9 malam mau ke rumahnya customer teman-teman ya, mau ke rumahnya nasabah. Jadi saya tuh satu hari dulu waktu agent teman-teman ya, waktu agent kan saya ada usaha-usaha itu, saya masih bisa ketemu 3 orang teman-teman waktu agent ya. Itu. Terus saya sampai, jadi saya sebelum ketemu ke rumahnya orang sudah dapat telepon. Saya naik sepeda motor berhenti di tengah jalan, dapat telepon itu down teman saya. Ini down banget agent baru teman-teman ya. Sementara beberapa menit kemudian saya mau berhadapan dengan orang, mau prospek lagi, gila nggak? Saya telepon ke Martin teman jam 9 malam teman. Saya telepon ke Martin ya. Ko Martin bilang gini, nggak apa-apa Ron, itu hal yang biasa Ron, nggak apa-apa. Next saja ya kan. Saya batin, Ko Martin enak banget kalau ngomong hal yang biasa. Menurut saya ini hal yang luar biasa menurut saya teman-teman ya kan. Ya udahlah, ya apa lagi teman-teman ya, dilalui aja enggak apa-apa. Akhirnya saya ketemu orang teman-teman gitu ya. Nah, itu pribadi saya ya. Omsetnya teman 410. Jadi saya dulu nggak kepikiran naik UM teman-teman, tapi hebatnya leader saya gini teman-teman. Nah, ini untuk leader perlu dicontoh ya. Sebulan sekali tahun 2013, Ko Martin selalu ke Surabaya. Setiap ke Surabaya 2 minggu kemudian dia selalu kontak saya. Misal nih 2 minggu lagi dia mau datang. Hari ini dia kontak, Ronald, saya 2 minggu lagi mau ke Surabaya. Oh siap kok. Ya, ada nggak agent yang bisa teman yang bisa diajak jadi agent? Ada kok. Ada berapa Ronald? 2. Oke. Siapin ya. Tapi ngomong-ngomong, kan saya kan 2 minggu lagi ke Surabaya. Tambah 2 lagi dong, 4 jadi. Buset. Ya udah deh kok, tambah 2 lagi 4. Ya udah, 2 minggu lagi saya ngajak 4 orang gitu ya. Cara ngajaknya sederhana. Saya bilang gini, bro, bosku mau datang dari Jakarta ke Surabaya, mau ngajak makan-makan. Yuk, ikut yuk. Waduh, ikutan semua teman-teman, 4 orang ya. Gitu ya, cara ngajaknya ya. Terus, bulan depan lagi. Berarti begini, Ron, saya 2 minggu lagi mau ke Surabaya. Kemarin ada 4 orang, ya kan? Mau nambah berapa lagi tuh? Saya bilang, iya aku 4 orang, tapi kan belum tuh join semua. Ya udahlah, anggap yang join 2 ya. Tambah 4 orang lagi bisa nggak? Kan baru 2 minggu lagi. Buset. Tambah lama nggak terasa, tambah banyak teman-teman yang harus saya ajak teman-teman ya. Ya udah akhirnya saya ajak lagi akhirnya. Sampai satu saat teman-teman ya, saya ngajak tuh sampai 10 orang teman-teman. Gila nggak? 10 orang ya. Caranya tapi ngawur. Caranya adalah bos saya ke Surabaya. Yuk, dia mau naktir makan-makan nih. Yuk kita makan-makan bareng yuk. Banyak yang datang teman-teman ya karena mau makan-makan ya. Jadi Ko Martin datang ya, selesai makan dipresentasi sama Pak Martin. Gitu teman-teman ya. Gitu. Nah, teman-teman dari 10 orang dipresentasi sama Ko Martin, teman-teman tahu nggak yang join berapa? Yang join berapa? Ini Pak Martinus dulu yang presentasi dulu ya. Tahu nggak Ko Edo? Yang join berapa Ko Edo? Tahu nggak? 8 kok, 8. 8. 1 teman-teman, gila nggak? 1 orang yang join. Saya sih bingung, gila. Pak Martin aja yang jelasinnya cuma 1 ya, cuma 1 yang join dan orang ini sudah nggak ada sekarang teman-teman. Di tahun 2014 sudah hilang. Bayangin teman-teman ya. Dari sana saya belajar sesuatu teman-teman. Ya memang kita harus main bilangan besar ya. Jadi di tahun pertama teman-teman yang saya paling belajar adalah hukum law of the large number. Pernah dengar nggak teman-teman? Pernah ya, hukum bilangan besar. Itu tahun pertama teman-teman ya. Itu. Terus saya promosi jadi unit manager teman-teman ya. Itu kenapa ada tulisannya 1 total business unit ya. Jadi saya punya karena saya sendiri gitu ya teman-teman ya. Oke. Terus tahun 2014 teman-teman, 14. Nah, Januari saya promosi jadi UM teman-teman di Januari, income saya 8 sampai 9 juta teman-teman income saya ya. Ya udah, terus saya ini UM teman-teman ya, UM ya. Saya jalan UM dari bulan Januari sampai bulan Maret teman-teman. Itu saya hampir mutung ya. Jadi pada suatu saat saya ini pada saat 2014 saya sudah full time di Peru teman-teman ya. Bisnis saya tinggalin pelan-pelan gitu ya. Karena adanya Indomaret masuk, itu saingan tambah ketat teman-teman ya. Omset tambah turun gitu ya.
omset tambah turun, dan nggak lama kemudian Indomaret juga jual pulsa, lebih murah lagi, karena dia kan main quantity, cabangnya banyak teman-teman. Saya kan cuma satu tokonya teman-teman. Akhirnya dulunya yang transaksi pulsa itu sampai 100-300 orang per hari, jadi 10 orang per hari teman-teman ya. Akhirnya turun, akhirnya saya tutup, saya 2014 saya memutuskan fokus di potensial. Pada saat tahun 2014 fokus di potensial, teman-teman, saya satu hari ketemu 7-8 orang. Satu hari, teman-teman. 7-8 orang. Saya naik sepeda motor, teman-teman. Naik sepeda motor. Sepeda motor saya satu hari itu jalan 110 kilo, teman-teman. Saya enggak. Di dalam kota loh, teman-teman. Di dalam kota loh ya. Bukan keluar kota loh, di dalam kota loh ya. Gitu ya. Nah, itu. Saya jalanin terus gitu teman-teman ya. Di bulan Maret saya merasa nggak tahu waktu itu kesambet apa teman-teman. Saya itu merasa gini, pulang sampai rumah capek dari Januari, Februari, Maret ya, ini mungkin buat AAD baru mungkin akan mengalami hal yang sama. Saya juga sudah melakukan rekrut, saya juga melakukan selling, tapi kakak ada yang closing, tim kakak ada yang jalan. Di bulan Maret saya pulang malam-malam capek, saya bilang sama istri saya gini, kalau Ko Martin telepon, nanti kamu yang ngangkat aja ya. Kok nggak mau ngangkat. Loh, kenapa kok gitu? Iya, karena kok coba tak cari bisnis-bisnis lain sama teman-teman. Mungkin buka toko beras lah, mungkin buka toko tepung lah, apapun lah gitu. Karena sudah jenuh teman-teman. Jenuh gitu loh teman-teman ya. Karena satu hari ketemu 8 orang. Ini ngoyo loh teman-teman. Beda loh sama agent-agent yang satu hari ketemu 1, bahkan satu hari belum tentu ketemu. Bener kan? Ini satu hari ketemu 8 loh teman-teman. Ini kurang apa gitu loh teman-teman ya kan? Tapi istri saya bilang gini, oh kan waktu itu income-nya sudah 15 juta teman-teman ya. Oh kan kamu kan baru belum setahun di potensial ya kan, income segini ya udah nggak apa-apa, boro-boro kerja di tempat lain belum tentu income segini dalam setahun, tanpa modal lagi, tanpa risiko lagi. Wah saya mikir hebat banget sih saya nih ya, bisa kasih ilham seperti itu. Akhirnya saya kejar lagi teman-teman gitu ya. Ya, nah otomatis dalam waktu satu tahun itu teman-teman pribadi saya lumayan 400 juta karena waktunya lebih panjang. Nah waktu ini teman-teman saya mempromosikan satu AAD, jadi saya belajar mempromosikan leader itu di tahun kedua saya, pada saat jadi AAD gitu ya. Jadi direct unit saya 1,2 teman-teman. Nah, waktu itu saya langsung promosi ke unit manager gitu ya. Ini tahun kedua teman-teman. Nah tahun kedua teman-teman saya tetap satu hari ketemu 6-8 orang, teman-teman. Saya kemarin bilang, Ron, kamu jadi UM ngepas, jadi AAD ngepas. Kamu nanti kalau jadi AD atau jadi SUM, tetap jubahnya tetap harus pakai jubah yang lama ya. Gitu ya. Jangan mentang-mentang jadi UM maka kerjanya tambah slow gitu. Oh iya, teman-teman, saya ngakui. Jadi saya waktu UM tapi saya pakai jubah agent gitu ya. Kerjanya ngalah-ngalah agent, teman-teman, kerjanya gitu ya. Nah, ini masih naik sepeda motor, teman-teman, masih naik sepeda motor ya. Nah, terus teman-teman tahun 2015 ini ya, saat ini ini SUM teman, SUM ke AM ya. Waktu itu SUM itu berapa ya? Wedo SUM berapa ya Wedo ya? 900 dulu kok. 900. Naik SUM ya. Ya 900. Nah ini naik ke AM teman-teman ya, AM ya. AM itu 2,7 teman-teman ya, dalam waktu setahun ya 2,7. Waktu bulan 6 teman-teman, omset saya baru cuma bulan 6 loh teman-teman ya. Omset saya itu baru 800 juta. Bulan 6 loh teman-teman. Gila nggak? Terus teman-teman yang lebih miris lagi teman-teman. Bulan 10 omset saya itu baru 1,5. Bulan 10. Itu sudah nggak masuk akal teman-teman. Mau ngejar AM sudah nggak masuk akal teman-teman ya. Itu leader-leader di kantor kayak semua. Ya apa Nal, AM-nya kurang banyak kok, 1,5 ke 2,7 kurang berapa teman-teman? Kurang 1,2 loh. Iya, kurang 1,2. Sudah nggak mungkin, sudah jalan 2 bulan teman-teman, 2 bulan lagi game, ya kan? Saya bingung. Terus saya teleponin semua leader saya, ya. Leader saya, yang existing, yang masih jadi UM, yang masih jadi UM saya teleponin. Bro, kamu nggak ada case lagi dah bro, yang mau disubmit dah, gitu. Oh, nggak ada aku wis mari selesai gitu. Aku rasanya nggak nututin ngejar SUM, tahun depannya ngejar SUM, aku tak SUM-nya tahun ini. Aku nih rencana mau berangkat ke Bali nih, gila banget kan. Yang kita kepengen mau ngejar AM, ya kan? Mereka existing leader saya yang jadi UM itu, yang UM orang 3 itu kepengen ngejar ke Bali, tambahan gila, kepengen ke Bali, kepengen sudah berlibur, gila nggak? Di saat itu saya merasa seorang diri teman-teman ya.
Terus saya teleponin agent saya ajak join visit terus, teman-teman. Teman-teman tahu ya, di bulan November itu nutup cuma 2M di bulan November. Di bulan November akhir ya. Jadi ini bulan itu 1 Desember. Jadi tanggal 1 Desember itu 2M. Kurang 700, teman-teman, ya. Terus teman-teman yang heboh lagi 10 Desember, teman-teman. Tetap nggak bergerak. Tetap 2M. Gila nggak, teman-teman, nggak? 2M. Padahal saya ini join visit kemana-mana loh. Satu hari ketemu 8 orang loh, teman-teman. Gila nggak? Bedanya kalau tahun lalu saya naik sepeda motor, tapi jaketnya parasit. Kalau yang sudah SUM, jaketnya kulit, teman. Cuma itu aja. Tapi tetap naik sepeda motor sama. Jadi satu hari itu bisa ke banyak orang gitu, teman-teman ya, ketemuannya ya. Gitu. Puji Tuhan, teman-teman. Akhirnya 15 Desember beberapa agent saya yang saya join visit sebelum-sebelumnya akhirnya pecah telur pelan-pelan, pecah telur. Bahkan teman-teman di tanggal 25 Desember, teman-teman, itu masih 2,4, teman-teman. 25 Desember. Sudah nggak masuk akal, teman-teman. Sudah nggak masuk akal. Terus, teman-teman, saya terus aktivitas. Bayangin, teman-teman, yang kantor MRT Star itu sepi, ya, sepi, nggak ada leader satupun yang datang. Admin-adminnya pada foto bareng, selfie sama yang lain-lainnya ya. Nah, untuk apa? Peringatan Natal dan akhir tahun, gila nggak? Tapi saya tetap berjuang, gila nggak? Ini saya bilang, aduh buset nih, ini Natal dan akhir dan tahun baru ini rasanya nggak kerasa nih ya teman-teman ya. Gitu. Terus teman-teman, akhirnya beberapa agent ada yang closing. Kalau saya hitung teman-teman, 2750 masuk. Kalau saya hitung ya. Ternyata teman-teman, di tanggal 30, baru tanggal 31 teman-teman. Di tanggal 30 teman-teman, itu baru isut 2620. Jadi kurang 80 juta PI ya. Kurang 80 juta PI isut ya kan. Saya lihat teman-teman, ternyata di tanggal itu teman-teman jam 1 siang ada pendingan masuk. Tahu nggak teman-teman kurang apa? Tanda tangan kurang sama. Berarti tanda tangannya nggak sama. Buset teman-teman ya. 30 Desember teman-teman ya, istri saya hamil anak ketiga, sudah 8 bulan. Saya ini nggak tahu, lupa sampean. Saya bilang sama istri saya, tanggal 30 itu kantor MRT sudah tutup teman-teman. Cuma DMC aja yang buka teman-teman. Saya dari rumah teman-teman sepeda motor, goncengan sama istri saya teman-teman ya. Tuh, ngebut banget teman-teman ya. Sampai lupa pakai jaket, cuma pakai helm doang untungnya ya. Itu. Di tengah jalan hujan teman-teman. Hujan ya kan? Ternyata kalau kita ngebut naik sepeda motor, kalau kena hujan, dada ini sakit teman-teman ya. Kayak kita mbak peluru itu teman-teman ya. Karena air hujan yang netes dari atas ke bawah gitu ya. Saya baru tahu ya. Ya, terus akhirnya teman-teman saya submit di kantor MRT tutup. Udah. Akhirnya saya lari ke DMC. Sampai DMC ternyata teman-teman, formulir itu harus ada tanda tangan dari kantor. Bener nggak sih? Sebelum ke DMC itu harus ada tanda tangan dari kantor, harus ada ini loh apa slip apa dulu saya nggak tahu. Terus saya tanya sama DMC, oke kantor saya tutup. Terus saya dapat ini slipnya ini kitirnya dari mana? Ke kantor ini SO. Saya ke kantor SO teman-teman ya. Kantor SO-nya tuh gede ya, kantor SO-nya ya, kayak di mall gitu ya. Nah jadi istri saya turunin di tengah jalan, dia datang ke kantor naik dari lantai 1 ke lantai 20 ya di basah-basah gitu bajunya teman-teman ya, sampai akhirnya sampai netes semua gitu ya, di lift dia dilihatin orang ya, bodoh banget pokoknya ya, hanya demi 1 lembar ini teman-teman. Saya ke SO, udah kan 1 lembar ini selesai, saya ke DMC lagi teman-teman, saya masukin ke DMC ya kan, udah tanggal 31 teman-teman, saya nggak berani lihat SFA. Tanggal 1 Januari perayaan hari raya tahun baru, saya nggak berani lihat SFA. Saya cuma tidur aja di rumah karena masuk angin habis hujanan. Tanggal 2 Januari saya juga nggak berani lihat SFA. Tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Tanggal 5 teman-teman, Ko Martin akhirnya chat, congratulations ya naik jadi AM gitu. Saat itu saya baru ngelihat SFA saya teman-teman, gila teman-teman, 2,8, 28, 20. Gila nggak teman-teman? 28, 20. Ini adalah tahun perjuangan saya teman-teman ya, yang gila banget loh ya. Saat itu saya tuh sampai saya lupa, gelap mata ya, ada polisi tidur, istri saya tuh hamil loh teman-teman ya, hamil 8 bulan tuh saya terjang aja teman-teman gitu ya. Tapi untungnya nggak apa-apa teman-teman. Jadi anak saya 3 teman-teman ya, anak saya 3 ini anak saya ini ngerti gitu ya kondisi orang tuanya gitu ya. Jadi anak saya 3 nih, anak saya ini ikut juga merasakan perjuangan kita itu teman-teman ya, itu ya luar biasa ya. Nah, di tahun itu teman-teman saya mempromosikan 3 AAD, 3 UM. Total leader saya ada 5 di tahun 2015 ya. Itu.
Nah, terus tahun 2016 teman-teman, 2016. Nah, 2016 teman-teman, ini saya mempromosikan 7 AAD ya. Di tahun 2016 karena saya sudah AM, teman-teman. Nah, terus saya merasa sudah AM, wah, sudah bagus lah, sudah waktunya menikmati hidup. Saya bilang gitu ya, dan hati saya. Tapi itu salah, teman-teman ya. Harusnya AM tuh AD itu waktunya kita tuh harus terus berjuang ya. Ya udah. Nah, orang lain di luar sana bilang, hebat banget Ronald naikkan 7 UM, 7 AAD. Tapi jangan salah teman-teman, 7 orang ini adalah orang yang tahun lalu. Agent lama tahun lalu. Agent lama tahun lalu, di mana tahun 2016, Ronald dan Vini cuma rekrut dikit-dikit aja, di mana orang yang kita rekrut di tahun ini itu tidak jalan. Tapi orang yang existing tahun lalu jalan, teman-teman, akhirnya di tahun yang kedua. Akhirnya 7 orang ini naik jadi AAD. Gitu. Ya kan? So, buat teman-teman kita nggak ada ruginya rekrut banyak. Kalau mereka nggak bisa promosi tahun ini, at least tahun depan mereka bisa promosi. Setuju nggak, teman-teman? Ya kan? Gitu ya. Nah, ini pengalaman saya. Tapi karena tahun ini benar-benar saya ini benar-benar kilaf, dan saya benar-benar kerjanya slow, dan saya kurang giat merekrut, menemukan orang yang bagus, alhasil, teman-teman, di tahun 2017. Nah, di tahun 2017 awal, teman-teman ya, saya nggak ada stok agent. Agentnya sudah habis semua. Jadi, saya mulai ngerekrut baru. Ya, nah, di tahun 2017 saya mempromosikan 3. Di tahun ini teman-teman saya belajar mempromosikan leader dalam waktu 1 tahun. Ya, kalau sebelum-sebelumnya itu existing semua, 2 tahun, ada yang 3 tahun jadi agent ya. Di tahun 2017 saya baru belajar untuk meng-create leader sebelum waktu dalam setahun ini orang ini naik jadi AAD, jadi UM, gitu ya teman-teman ya. Nah, total teman-teman grup saya AD dan AAD saya 7M, dan saya sudah punya AM waktu itu. Jadi AM on AM saya total 9,8 M ya di tahun 2017 ya. Tapi direct unit saya tetap maintain direct unit saya, teman-teman ya. Jadi total saya punya leader 18 leader di bawah saya. Terus teman-teman yang 2018, nah ini kesalahan saya yang terberat selama karir 2018, teman-teman ya. Teman-teman lihat direct unit saya kan. Direct unit ya, teman-teman lihat ya. Ini 650 ya. Leader besar, teman-teman, Pak Martin itu selalu bilang, teman-teman kalau mau leader, bisnisnya besar di bisnis prudensial, teman-teman dimulai dari direct unit. Teman-teman lihat leader-leader teman-teman, coba Ko Edo, Ko Andre, coba mereka memulai dari direct unit yang hebat. Karena direct unit itu cikal bakal dari sebuah grup bisnis yang hebat, teman-teman. Gitu ya. Saya tahun ini tidak mempromosikan siapa-siapa. Karena saya merasa 2017, oh ternyata mempromosikan orang 1 tahun itu gampang ya. Ya udahlah, 2018 saya mencoba mengurangi jumlah agent yang saya rekrut ya. Saya mulai pilih ya. Yang saya kriterianya mulai banyak ya. Saya mau agent yang ini. Hasil teman-teman saya ngerekrut agent cuma 15 agent 2018. Dari 15 agent teman-teman yang pecah telur 10. Teman-teman 10 tuh ya, nggak ada yang promosi semua. Gila nggak? Dari sana saya tobat, teman-teman. Iya ya, saya makin lama makin sombong nih ya. Mentang-mentang leadernya makin banyak, makin sombong ya. Kadang-kadang kita sebagai leader, teman-teman, kadang-kadang makin kita pengalaman, kita tuh merasa bahwa pemikiran kita tuh makin banyak berbicara. Merasa nggak sih, teman-teman? Ya, jadi makin lama kita punya pengalaman sama rekrut agent gitu ya, kita lama-lama self talk kita ini main kencang. Oh, kalau agent seperti ini mah slow mah. Oh, kalau agent seperti inilah mungkin kayak ginilah nantinya lah gitu ya. Nggak kayak dulu lagi, teman-teman ya, gitu. Nah, terus per tahun 2019 teman-teman, akhirnya saya memutuskan untuk bangkit lagi, teman-teman, 2019 ya. Bangkit lagi, ya kan, saya main hukum bilangan besar lagi, teman-teman ya. Gitu. Nah, terus saya mempromosikan 5 AAD ya. Di tahun 2019 akhirnya total direct leader saya di bawah saya 38 leader di bawah saya, gitu ya teman-teman ya, per 2019. Yang di tahun 2019 ini saya sudah punya pola, pattern gimana orang-orang yang bisa promosi belum setahun dan gimana treatmentnya mereka, gitu ya teman-teman ya. Nanti di terakhir saya share nanti ya, semoga berguna buat teman-teman. Tahun 2019 teman-teman, 2020 yang kemarin ya teman-teman ya. Nah, cara yang 2019 itu saya ulang lagi, gitu ya. Saya pertajam lagi polanya.
Sehingga di 2020 puji Tuhan saya bisa menunjukkan 9 AAD. Di mana 9 AAD ini teman-teman itu orang-orang yang direkrut di tahun yang sama, dan berpromosi di tahun itu juga. Gitu teman-teman. Nah, karena saya mempromosikan banyak, maka dari itu leader-leader di bawah saya melihat, buset, Ronald meskipun sudah punya kingdom group besar, tetap aktif ya mempromosikan AAD baru. Akhirnya mereka mencontoh, teman-teman. Akhirnya duplikasi terjadi. Akhirnya total kita punya leader di bawah kita 84 leader, teman-teman, saat ini. Gitu ya. Jadi buat agent-agent yang merasa, aduh agentku kok nggak jalan ya, atau buat AAD atau buat AD yang merasa, aduh agentku kok nggak jalan ya, atau leader di bawahku kok nggak jalan ya, teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman jalan aja. Karena kita tuh most valuable person-nya. Kalau Pak Martinus bilang MVP-nya. Kalau kita jalan dan kita bagus, kita ngelakuin kewajiban kita, mereka melihat. Gitu teman-teman ya. Gitu. Mereka pasti melihat, dan mereka akan pasti tergerak. Gitu ya. Itu teman-teman. Nah, terus nah ini yang saya lakukan teman-teman ya, yang saya lakukan sehari-hari ya. 1 minggu saya punya target pribadi. Ini pribadi ya, saya sendiri ya. 1 minggu saya mesti ngajak 2-4 teman baru untuk join, untuk lihat kelas BOP. Kalau di MRT namanya significant forgers. Itu target saya pribadi. Ya. Jadi saya nggak ada urusan di bawah saya mau ngelakuin seperti yang saya lakukan, saya nggak ada urusan. Yang penting saya ada target pribadi buat saya sendiri. Gitu, teman-teman ya. 2-4 ikut BOP. Teman-teman pernah nggak 2-4 orang ikut BOP tapi kagak ada yang mau join? Pernah, sering banget teman-teman, sering ya. Nah, gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kita lakuin apa yang bisa kita lakukan ya. Karena orang join apa tidak itu kita nggak bisa memaksa. Tapi yang kita bisa paksa adalah kita mengajak berapa orang untuk mendengarkan opportunity bisnisnya Prudential. Setuju nggak teman-teman? Iya kan? Dia join apa enggak? Dia join sama kalian apa enggak? Momentumnya ada apa enggak saat itu? Kalian nggak bisa memaksa kok. Itu karena terlalu banyak variabel yang membuat orang itu join. Bisa aja karena momentum, karena usahanya lagi jatuh, bisa aja karena habis klaim, terus dia merasa bahwa asuransi membantu banget ya. Bisa aja karena ngelihat kitanya berubah, terlalu banyak variabel teman-teman, terlalu banyak variabel gitu ya. Jadi kita fokus sama apa yang kita bisa ya. Terus baca buku pasti teman-teman, baca buku ya. Karena kalau kita baca buku, kita ketemu sama agensi kita, ada aja yang diomongin ya dari buku itu. Berdoa ya, teman-teman jangan lupa berdoa. Saya sudah 8 tahun di Pru ya. Saya ini kehabisan market. Orang yang saya selling habis, mau selling siapa lagi saya nggak tahu, mau rekrut siapa lagi saya nggak tahu. Setiap pagi saya hanya berdoa dan baca Alkitab 1 pasal tok teman-teman ya. 1 ayat sih, 1 ayat ya. 1 pasal hebat banget ya. 1 ayat doang ya. Saya buka. Saya minta sama Tuhan pertemukan orang-orang yang tepat, baik untuk jadi nasabah, baik untuk jadi tim. Gitu. Saya minta tuntunan Tuhan gitu. Karena saya mulai dari ring 3 teman-teman sekarang ya. Referensi ke referensi gitu ya. Nanti saya ketemu sama teman saya bilang gini, "Loh, Nal, sebelum kamu ngejak aku pernah dijak ambil si Sela. Sela tuh adik direct saya." Gitu ya. Dan aku mau melok dan aku mau nyerahin KTP sih sama dia. Tarungnya sama tim di bawah saya sendiri tarungnya, teman-teman. Gitu ya, saya ngalah dong. Bener kan? Masa saya rebutan sama tim saya sendiri nggak mungkin, ya. Terus teman-teman ikut kelas-kelas ya, kalau di MRT, kalau di Legacy ya, teman-teman ikut kelas-kelas di Legacy gitu ya. Nah, training ya, ada apa di Legacy? Semua teman-teman ikutin semua. Jangan lupa teman-teman, 1 hari buat agent yang baru, jangan pernah miss 1 hari cerita ke 3 orang. Orang itu ngambil apa enggak teman-teman nggak urusan. Yang penting cerita ke 3 orang, ya. Terus jangan lupa juga yang terakhir teman-teman, konsultasi ke leader, karena cerita ke orang itu kita itu apa ya? Jadi bahan percobaan. Setiap orang yang kita datengin, itu saya kok ngajarin sama agent saya ya. Bilang gini saya, ini kamu ketemu orang ya toh, jangan fokus sama closing ya. Gitu ya. Closing urusan belakang. Nggak closing pun tapi kamu dapat sesuatu. Seenggak-enggaknya kamu presentasimu lebih lancar, bener nggak? Ya.
Closing pun puji Tuhan, alhamdulillah, bener ya kan? Berarti kamu dapat berkat. Jadi kamu jangan mikir ke closing sama tidaknya. Siapa sih orang yang mau closing dengan izin baru? Nggak ada, gitu loh. Makanya kita fokus sama kita belajar dulu. Jadi saya bilang bahwa kita kelas 3 orang itu proses belajar kita, bukan untuk closing, gitu ya. Tapi kebanyakan agent ngajak rekrutannya, lu ikut training di sana. Banyak juga leader ngajak timnya, lu ikut training, tapi dirinya dia sendiri nggak ikut, teman-teman. Gitu, ya. Itu yang amsyong itu yang repot, gitu ya. Tuh kenapa teman-teman leader kita mesti menangkan diri kita sendiri dulu, gitu loh. Jadi kayak saya jadi sharing di sini ya, istri saya intas di kelas, di mana kelas itu diikuti oleh agent direct saya dan leader-leader saya semua, gitu. Kalau ada sebagian slide yang penting akan di-capture, akan di-blast ke grup. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi kita pun sampai sekarang masih incas, teman-teman. Di hal-hal kecil masih incas sampai sekarang. Gitu, ya. Terus, teman-teman, ini teman-teman. Saat saya mau selesai, teman-teman ya, jangan khawatir. Ini teman-teman. Ini ya. Ini ada bukunya, teman-teman ya. Malcolm Gladwell, ya. Nah, nggak ada orang yang hebat, ya. Orang yang hebat tuh nggak ada. Ya, dia bilang gini, teman-teman. The rule says to become kelas dunia. Jadi untuk teman-teman yang ahli di standar dunia, ya kan, atau apapun itu bidangnya, ya toh. Teman-teman mesti mempraktekkan 10.000 jam. Jadi, kalau kita sekarang di industri insurance, kita mau mempelajari otomotif, jadi otomotif tingkat dunia, kita mesti menghabiskan 10.000 jam. Begitu juga sebaliknya, kalau kita dulu adalah dosen dan kita mau berkarir di insurance dan kita mau berhasil, kita juga mesti menghabiskan 10.000 jam, teman-teman. Ya, kalau satu hari teman-teman untuk ketemu orang, ya kerja 8 jam, 8 jam ini teman-teman ya, bukan kerja ngafe ya teman-teman ya. 8 jam ini ketemu orangnya ya. Jadi kalau satu hari ketemu orang 1,5 jam, teman-teman. Jadi kalau 8, teman-teman. Jadi 1 jam 8 jam dibagi 1,5 jam, ya 6 orang. Jadi satu hari teman-teman ketemu 6 orang ya. Jadi kalau teman-teman keluar rumah jam 9, terus pulang jam 8 malam, itu kan 11 jam sudah, ya kan? Tapi ngafinya 5 jam. Ya, itu belum 8 jam loh, teman-teman, ya. 8 jam ini maksudnya 8 jam di depan klien. Entah itu rekrut, entah itu klien, pokoknya 8 jam activity per hari. Maka kalau teman-teman 1 minggu kerja 5 hari kerja dan 1 tahun ada 52 minggu, teman-teman akan jadi ahli dalam waktu 4,8 bulan. 4,8 tahun. Gitu, ya. Jadi, teman-teman, keberhasilan orang di insurance, agent di industri insurance, agent maupun leader itu nggak bisa dihitung dengan, wih, Ronald sudah lama, 2013 berhasil. Nggak bisa gitu, teman-teman. Tergantung. Kalau Ronald 2013, tapi satu hari ketemu 1 orang, ya kan, sama Edo join 2017, tapi 1 hari dia menghabiskan 8 jam. Oh, jelas hebatan Edo pasti daripada Ronald. Gitu, teman-teman ya. Jadi kuncinya bukan di orang ini hebat apa enggaknya. Gitu ya. Kuncinya adalah orang ini praktek 1 hari berapa, gitu, teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau melihat orang yang leader-leader yang hebat, agent yang hebat, PCC, TOT, COT ya, teman-teman gampang, teman juga pasti bisa seperti itu, gitu loh, teman-teman. Intinya teman-teman mau nggak ngelakuin 8 jamnya mereka sebelumnya, gitu loh, teman-teman, yang sebelumnya mereka lakukan. Gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang wow, kalau menurut saya ya, teman-teman ya, bukan sesuatu yang wow sih. Gitu. Kita pun juga bisa ngelakuin. Jadi kalau puji Tuhan tahun ini saya dan istri top AD gitu ya, nasional. Teman-teman pun juga bisa. Gitu. Juga bisa, teman-teman. Gitu. Siapapun juga bisa. Gitu loh. Bukan untuk orang-orang tertentu gitu loh, teman-teman. So jangan batasi diri kalian. Cuma teman-teman mau apa enggak gitu loh, teman-teman. Gitu ya. Terus ini teman-teman kata-katanya bagus banget ya. Keberhasilan dari keberuntungan tidak bisa diajarkan. Keberhasilan dari kemampuan yang bisa diajarkan. Saya punya adik, teman-teman. Adik ya. Direct ya. Adik saya ini merekrut 2 orang agent di bawahnya dia. Tapi agent di bawahnya dia ini agentnya bagus ya. Nggak perlu di join visit, nggak perlu diajarin. Mereka sudah bisa nyoba-nyoba sendiri. Alhasil agent di bawahnya dia ini nak jadi AAD dan nak jadi adik gitu ya. Jadi dia dan 2 nih. Ini adik gitu ya.
Berarti dia punya 2 anak adik gitu ya. Gitu. Nah, tapi teman-teman, adik saya ini membuat saya kaget ya. Tahun berikutnya waktu 2 orang dibagi jadi adik, dia ini nggak bisa dia ini pertanyaannya masih kayak pertanyaan konyol-konyol. Nah, aku rekrutnya kok cek angele ya. Ya apa yang jalan orang ini ya? Orang ini loh tak koncoi loh. Kok kayak gini ya? Pertanyaan ini kayak pertanyaan sepele, bukan pertanyaan seseorang AD yang benar-benar bisa membuild 2 leader AD di bawahnya dia gitu loh. Ya, pertanyaannya nggak sesuai, saya bilang gitu. Terus akhirnya kenapa ya seperti ini? Akhirnya saya melihat sesuatu teman-teman ya. Maka dari itu keberhasilan dari keberuntungan itu jelas tidak bisa diajarkan. Kalau teman-teman leader, teman-teman agent saat ini punya agent atau punya leader yang bagus, tanpa kalian utak-utik, teman-teman, hati-hati. Itu tidak bisa diajarkan. Tahu ya teman-teman ya? Tidak bisa teman-teman diajarkan. Karena orang stars itu cuma 10% teman-teman komunitasnya. Gitu. 90% itu orang yang bukan stars gitu. Tapi kalau teman-teman berhasil mengkrit orang, teman-teman, ya kan, sehingga orang itu jadi leader, maka keberhasilan dari kemampuan kalian lah itu yang bisa diajarkan ke tim di bawah kalian. Tahu ya teman-teman ya? Gitu ya. So teman-teman jangan belajar hal-hal goib ya. Hal-hal goib itu hal-hal yang wow. Nggak usah belajar kayak gitu-gitu. Nanti teman-teman belajar gimana caranya apa tuh ya? Hipnosis orang. Gimana caranya jadi agent yang slow jadi kencang gitu ya. Nah, hipnosis orang, hal-hal yang kayak gitu-gitu yang goib-goib gitu. Itu teman nggak bisa diajarkan teman-teman ya. Jadi teman ajarkan aja hal-hal yang standar-standar aja teman-teman. Karena cuma itu yang teman-teman bisa ajarkan ke tim-tim kalian. Gitu. Ya. Terus nah, kesimpulannya teman-teman, kesimpulannya teman-teman ya. Nah, dari tadi saya cerita ya, lakukan bagian kita teman-teman. Lakukan aja bagian kita ya. Hasil itu bukan bagian kita. Ya. Jadi satu hari, jadi kayak gini ya, Senin. Ini kan Sabtu, Minggu ya. Senin saya tuh harus tahu, saya tuh mau kemana aja. Jam 9 pagi saya tuh mau kemana aja tuh harus ada jadwalnya sudah. Saya sudah harus tahu jadwalnya. Jam 11 itu saya kemana aja saya sudah harus tahu jadwalnya teman-teman. Jam 1 kemana aja saya sudah tahu jadwalnya. Dan satu klien, baik itu agent, join visit, selling saya pribadi, ketemu satu orang saya batasi maksimal 2 jam, nggak lebih, teman-teman. Nggak lebih, saya batasi. Gitu ya. Karena menurut saya, teman-teman, orang sukses itu adalah orang yang menghargai waktu setiap detiknya. Ya, dia tuh eman soro kalau waktu itu berlalu begitu saja. Eman soro, karena dia merasa bahwa selama ada waktu masih ada kesempatan, selama nggak ada waktu kesempatan pasti sudah nggak ada, gitu teman-teman ya. Jadi waktu ini adalah bagian terpenting teman-teman ya buat pebisnis, buat pengusaha ya. So teman-teman pasti belajar gimana cara kita mengoptimalkan waktu semaksimal mungkin teman, semaksimal mungkin sampai malam-malam begitu teman-teman pulang sampai rumah badan capek, tapi begitu teman-teman refleksi hari ini melakukan apa aja ya, teman-teman merasa aku sudah maksimal hari ini. Gitu. Jadi teman-teman bisa nutup mata dengan tenang. Itu teman-teman ya. Nah, itu pertama prinsip saya ya. Yang kedua teman-teman, nah ini dia. Buat teman-teman yang agent atau yang leader ya, kalau ada agent yang keluar itu hal yang biasa gitu ya. Leader saya bilang, "Ron, keluar masuk tuh hal yang biasa ya. Tapi ada tapinya, pastikan yang masuk lebih banyak daripada yang keluar." Gitu ya. Ibarat teman-teman punya air di bak mandi ya, teman-teman tinggal coba satu minggu, berkurang nggak airnya? Pasti berkurang. Meskipun bak mandi kalian terus anti bocor sekalipun, berkurang kenapa? Karena nguap. Kalau nggak nguap, ngerembes kecil-kecil, ngerembes halus, bener kan? Ya kan? Nah, selain berkurang, apalagi yang terjadi? Pasti ada ugut-ugutnya pasti ada kotorannya, gitu ya. So, teman-teman untuk menjaga air di bak mandi tetap bersih, yang teman-teman lakukan adalah apa? Terus tambah air baru setiap saat. Gitu. Sama teman-teman, sama juga kita punya tim. Untuk supaya tim kita ini selalu bersih dan selalu antusias, yang kita MVP, yang kita sebagai leader yang kita lakukan adalah atau agent yang kita lakukan adalah kita tambah terus. Karena kita ini pemeran utamanya, teman-teman. Gitu, ya.
Jadi saya nggak bisa nyuruh adik saya untuk, ayo, mulai saat ini kalau training masuknya jangan terlambat ya. Nggak bisa, teman-teman. Saya dulu yang mesti melakukan itu. Terus saya nyuruh gini, ayo rekrut ya, setiap minggu ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus saya dulu yang ngelakuin. Saya dulu yang ngelakuin, ada hasilnya, mereka lihat, baru saya bisa bilang itu. Gitu, teman-teman. Gitu ya. Tapi saya sering diundang jadi speaker gitu ya, teman-teman ya. Ke beberapa grup di MRT gitu ya. Kepala grupnya bilang, "Oh, tolong dong ajarin ngomongin dong agent-agent ini supaya agent-agent ini fight di tahun ini." Oke. Terus aku tanya, "Loh, kalau leader-leadernya gimana?" Ya itu dia aku, leader-leadernya. Leader-leadernya sih masih ini sih kok, masih takut-takut sih, masih pandemi corona ini masih gimana gitu, masih. Saya bilang, nggak bisa gitu. Nah, karena leader ini yang penting. Kita semua ini adalah MVP kita. Kita semua ini adalah MVP gitu loh. Kita semua ini adalah pemeran utama. Kita semuanya yang lebih penting. Saya bilang gitu. Gitu ya. Itu yang penting ya. Yang ketiga, teman-teman. Ya ini saya tadi bilang ya, awali harimu dengan berdoa. Ya, mengandalkan Tuhan. Jadi saya gini, teman-teman ya. Wes cuma doa tok, teman-teman ya. Nggak tahu Tuhan tuh mau mempertemukan saya sama siapa ya, nggak tahu ya. Puji Tuhan tahun ini saya rekrut agent. Prinsipal itu kepala operationnya properti ya. Dia nggak seberapa hebat sih, teman-teman ya. Leadershipnya juga biasa. Terus dia ngerekrut orang, teman-teman ya. Ownernya kantor properti, gila nggak, teman-teman? Wih, orang ini, teman-teman ya, saya ajak ketemuan joint visit 3 kali, sudah bisa niru kayak saya. Sudah bisa ngajari agent-agentnya buat janji temu. Gila nggak, teman-teman? Punya 2 agent di bawahnya dia, dan semua sudah pecah telur semua. Ini mau punya 3 lagi. Gila nggak, teman-teman? Nggak? Gitu. Terus, itu kalau bukan Tuhan yang pertemukan siapa? Gitu ya. Tapi kita tetap harus bekerja, teman-teman ya. Terus yang penting adalah milikilah value dalam hidup ya. Saya, teman-teman, kalau nggak ada kerjaan, kalau rata-rata saya pulang jam 7 jam 8 malam ya, sampai sekarang ya. Jadi saya jam 9 keluar rumah, pulang jam 8 sampai jam 7 malam ya. Kalau saya nggak ada kerjaan, teman-teman ya. Kalau benar-benar misalnya ada hari tertentu saya jam 6 selesai, saya langsung pulang rumah, teman-teman ya. Pokoknya hidup saya tuh cuma ada 2 ya. Family di rumah atau waktu untuk bekerja. Selesai ya. Nongkrong, ngopi, apalagi sesama orang MRT, nehi, teman-teman ya, nggak mau. Ngapain makan jeruk, teman-teman ya. Apalagi sesama orang Peru, nehi banget, nggak pernah. Saya nggak pernah ikut, saya tuh nggak pernah ikut ini ya, nggak pernah ikut arisan ya, nongkrong-nongkrong gitu ya, ngobrol-ngobrol sama orang MRT sekalipun loh, nggak pernah, teman-teman. Nggak pernah. Pokoknya saya kalau keluar rumah, saya mesti harus produktif. Intinya gitu. Karena kalau saya keluar rumah, saya mengorbankan orang yang di rumah. Setuju ya, teman-teman ya, kalau buat teman-teman yang sudah punya family ya. So, kalau teman-teman di keluar rumah, pastikan teman-teman bermanfaat banget gitu loh. Ya kan? Kalau nggak bermanfaat, lebih baik di rumah aja lebih baik. Gitu. Itu prinsip saya, teman-teman. Ya, prinsip saya ya. Gitu. Nah, ini foto direct adik saya, teman-teman ya. Nah, gak kerasa, teman-teman ya, hal-hal kecil-kecil dilakukan, teman-teman. Sudah ada 10 AD ya. Saya punya 10 AD direct, total AD ada 25 ya, 25. Tapi yang saya handle direct cuma 10, teman-teman ya, 10 ya. Itu. Saya punya goal, teman-teman, punya 50 AD sampai direct ya, sampai usia 45 tahun ya. Nanti di belakang saya jelasin ya, di belakang nanti ya. Itu. Terus orang lihat saya gini, buset, kerja Ronald gila banget ya, ngeri teman-teman ya, gila nggak? Tapi karena saya punya goal sendiri, teman. Nanti saya jelasin goalnya ya. Tuh. Begini teman-teman ya, saya juga punya waktu family time yang oke loh, teman-teman. Tahun lalu, meskipun saya promosiin 9 AAD, tapi saya 2 bulan di Bali, teman-teman. 2 bulan di Bali loh, nggak tanggung-tanggung, teman. 2 bulan di Bali. Karena kalau teman-teman mengkrit seorang AAD, waktu kalian tuh akan nganggur di bulan November dan Desember. Saya kasih grafiknya gini ya, teman-teman ya. Ini ya. Ini grafik. Ya, ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ini Desember, ya kan? Nah,
saya kalau merekrut orang saat ini adalah saya akan pastikan orang ini bisa promosi. Kalau orang ini nggak bisa promosi, saya nggak mau rekrut. Itu intinya. Jadi sesuatu orang yang saya kiranya orang ini bisa promosi dalam waktu kurang dari setahun. Jadi saya rekrut di awal-awal tahun. Jadi saya di awal tahun ini sibuk banget, teman-teman. Sibuk banget. Makanya saya pas Edo chatting itu saya lama banget balasnya. Karena di Januari saya sudah sibuk banget, teman. Sibuk banget. Jadi sibuk. Jadi gini, traffic jam saya kayak gini, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau enak gitu ya hubungin saya gitu ya, itu di akhir-akhir tahun lebih enak, teman-teman. Di awal tahun, di pertengahan tahun susah. Ini ya, awal-awal tahun tuh peak banget, teman-teman ya. Karena saya mesti rekrut orang baru. Saya mesti join visit mereka. Saya mesti ajarin mereka buat janji temu di depan saya, gitu ya. Belum lagi di leader baru, AAD baru mesti saya urusin, peak banget gitu ya, peak banget. Tapi nanti di akhir-akhir tahun mulai slow down, teman-teman. Kenapa, teman-teman? Karena orang yang saya rekrut di awal tahun, mereka sudah jadi orang yang sudah mau promosi, berkepentingan mau jadi AAD, dan mereka sudah tahu caranya. Sedangkan itu di November dan Desember saya tuh slow banget, nah, gitu. Tapi meskipun saya seperti ini, ya kan, tapi omset naiknya gini, teman, omsetnya naiknya gini, Desember tuh. Jadi saya di bulan Desember ini, teman-teman ya, 1,9 M sendiri dalam waktu 1 bulan. Gitu. Makanya teman-teman, buat teman-teman leader, teman-teman yang agent, jangan buang-buang waktu. Oh, Belanda masih jauh, bukan masih jauh. Itu teman-teman nggak punya strategi namanya. Gitu. Awal tahun sampai pertengahan tahun geber habis, teman-teman. Waktunya menemukan orang-orang, lakon-lakon yang berkepentingan di bisnis ini, gitu teman-teman. Waktunya jangan tambah slow. Itu kenapa teman-teman di bulan November sampai Desember saya ini bisa pergi kemanapun, teman-teman ya, gitu ya. Tapi omsetnya meledak. Itu rahasianya, teman-teman. Oke, teman-teman ya. Nah, terus cuma itu aja sih. Terus saya mau nanti aja saya sharing nanti aja ya kalau ada yang tanya ya. Kalau ada yang tanya ya. Kalau nggak ada yang tanya ya nggak apa-apa. Nanti supaya penutup saya sharingin ya. Oke. Sebelum lanjut, boleh dong kita kasih applause dulu yang keren banget buat Corona nih. Corona keren banget. Thank you. Kita itu udah bikinin list pertanyaan Coronal ya, tapi ternyata Corona udah jawab semua nih kebetulan. Gitu ya. Tapi akan ada pertanyaan nih dari Bro Arya. Silakan Ko Arya dilanjutkan. Ko Arya. Mungkin sinyalnya jelek kali, Pak Edo. Oke. Jadi ngeliatin Coronal ya bisa 1 tahun promosi 7, 8, 9 AD luar biasa banget ya. Dan hari ini kita 84 partisipan, banyak juga teman-teman yang baru join sebulan, 2 bulan, 3 bulan Coronal. Oke. Andai kata nih ya, saya tim partner yang baru join nih bersama unit directnya Top AD Nasional Ronald Sulaksono nih ya. Kira-kira flow-nya apa sih kok? Oke. Dari pertama join, orang mungkin sebulan pertama, 3 bulan pertama, 6 bulan pertama. Biasa Coronal, apa yang Coronal ceritain dan didik saya nih kok? Misalkan saya direct unitnya Coronal. Ya, thank you Edo. Jadi gini, 90 hari agent di awal itu sangat menentukan karir mereka ke depannya. Jadi yang saya lakukan adalah pertama saya jelasin teman-teman bisnis prudential seperti apa. Setelah itu saya masukin ke kelas namanya BOP. Setelah BOP ya udah, lu mau join nggak gitu. Setelah join selesai, udah kan sambil menunggu startup kelas. Startup kelas itu buat di status nama dan sebagainya. Saya suruh dia curi start apa? Buat list 100 nama. Karena kalau kita kan jadi pro, kita nggak punya list 100 nama. Ibarat kita buka toko, kita nggak punya stok, gitu ya. 100 nama mesti penting 100 nama ya. Jadi kalau teman-teman punya agent, teman-teman suruh tulis list 100 nama dulu, teman-teman ya. List 100 nama tuh siapapun kita tulis, teman-teman, siapapun. Teman SMA, SMP, bla 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 dan sebagainya. Nanti pasti agentnya bilang gini, "Oh, tapi aku sudah jarang kontak sama dia." Saya bilang gini, "Kalau lu Presiden Jokowi, aku yakin 100 orang ini sering kontak sama kamu. Tapi kalau lu bukan presiden, jangan harap kamu kontak banyak orang. Emang kamu siapa itu ya kan? Nah, paling kalau orang normal paling seumur hidup kita yang paling sering kita kontak paling cuma 5 orang, 10 orang sudah bagus. Ya kan? Nggak apa-apa, itu urusan belakang. Tulis dulu yang penting." Gitu, teman-teman. Dari list 100 nama teman-teman selesai,
Kita kasih waktu 3 hari, hari keempat kita ajak ketemuan lagi. Yuk, kita telepon yuk. Dari 100 nama nih, kita telepon yuk. Mana orang-orang yang kamu paling nyaman kamu telepon. Nah, gitu. Saya kasih skripnya telepon, tanya kabarnya gimana, bla 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 bla. Terus ngomong, oh ya, gue sekarang jadi potential lo, itu lo ada produk baru nih, gue mau sharing sama lo, gitu. Tapi khawatir, lu nggak tertarik nggak apa-apa, just info-info aja, gitu. Itu ngomong buat jadi temu di depan saya. Jadi kalau ada kata-kata yang nasabahnya ngonter apa, itu saya akan tulis di kertas untuk orang itu untuk membacakan, untuk ngomong sama nasabahnya, gitu teman-teman. Gitu. Sehingga dia dapat janji, gitu, ya kan? Nah, pas dapat janji teman-teman, saya join visit. Harapannya apa? Selain orang itu dapat teori di kelas, dia juga dapat praktek, duplikasi, gitu. Nah, pertemuan pertama gue yang ngomong ya, lu dengerin ya, gitu. Nah, nanti pertemuan kedua juga sama, gue yang ngomong, lu yang dengerin ya. Itu misalnya ketemu sama klien si B, si A, gitu ya. Nanti ketemu klien si B lagi, saya bilang, bro, pertemuan pertama 70% gue yang ngomong, lu ngomong 20% ya, gitu. Ya. Gitu. Nanti ke klien yang berikutnya lagi, bro, nanti gue ngomong 50%, 50%-nya kamu ya, jadi pembukanya lu ya, gitu. Terus digulir gitu terus. Dan 1 minggu kita ada jadwal 3 kali untuk kita ketemu bareng, untuk buat jadi temu bareng-bareng. Berarti saya juga buat jadi temu, teman-teman. Saya juga buat jadi temu, telepon. Saya juga telepon ini sama. Karena agent itu nggak tahu terjadi insurance kayak apa sih. Dia join, dikira dia sudah kerja. Belum kerja. Kerja itu kalau kita ketemu orang. Gimana cara kita ketemu orang kalau kita belum buat janji? Setuju nggak, Dok? Iya kan? Siapa yang mau ketemu kita? Kalau kita nggak buat janji, gitu. Betul kok. Gitu, Dok. Oke. Jadi itu di awal ya kok ya, setelah bikin Di awal. janji. Nah, biasanya peta berikutnya setelah itu apa kok? Apakah dalam 90 hari apa nih yang harus di-achieve sama si partner ini kok? Nggak ada, Dok. Apakah nggak ada? Nggak ada, Dok. Dan yang penting 1 minggu itu 3 kali ketemuan tuh buat janji. Dan 1 minggu tuh ketemu orang gitu loh. Entah 5, entah 4. Pelan-pelan nih bebannya dibanyain bebannya. Berarti fokus di habit-nya dulu membangun. Betul. Karena segala sesuatu yang dibangun dengan habit, ibarat rumah yang dibangun dengan landasan yang bagus, teman-teman. Kenapa kok ada leader yang tahun ini bagus, tahun ini prestasi, tahun ini PCC, apa, dan macam-macam sebagainya. Tahun depan nggak achieve lagi. Karena mereka dapat case, bisa dibilang karena keberuntungan, bukan karena habitnya mereka untuk beraktivitas. Gitu, Dok. Yang penting adalah habitnya, Dok. Habit nggak bisa dikalahkan. Gitu. Saya punya AD 10 AD ya, teman-teman ya. Saya bisa tahu kok orang AD saya yang mana aja yang hebat, mana yang omsetnya besar, meskipun saat ini kecil. Karena habitnya kelihatan. Sabtu Minggu pun juga jalan, gitu. Habit yang penting, habit. Wow. Oke, jadi buat teman-teman nih, partner-partner ya, kita fokus ke habit, jangan pengen closing-nya terus ya, Coronal ya. Bener, fokus tapi ngelakuin bagiannya kita dulu. Bener, habit harian tuh, itu penting. Itu yang saya pegang. Jadi agent baru itu yang saya pegang, agent baru supaya habitnya mereka ada. Gitu. Tapi kalau partnernya bilang gini nih, Coronal misalkan nih, kok tapi saya nggak gampang kok ngerubah habit kok. Saya punya toko, saya punya kerjaan yang saya lagi kerjakan hari-hari ini di luar Prudential. Gimana, gitu kan? Nah, gampang, Dok. Orang agent baru tuh kan nggak tahu tuh masalah habit apa enggak, nggak tahu kalau kita tuh sebenarnya mau menginstal sesuatu yang baru di kepalanya dia, nggak tahu. Yang penting dia bilang gini, tapi aku repot, aku punya bisnis bla bla, saya punya AD tahun lalu itu pabrik karet, teman-teman ya. Dia bilang gini, aku repot loh, Senin aku mesti datang, Jumat aku mesti datang juga, dan aku mesti ngeliat pabrikku ya apa di Mojokerto dan sebagainya. Saya bilang gini, nggak apa-apa sih, pastikan 1 minggu kita kencan 2 kali sih makan siang, ya kan. Cici kan mesti di pabrik kan juga makan siang. Bener kan? Makan Cici di pabrik sibuk-sibuk sih, maksudnya tidak makan siang, kerja terus. Pasti makan siang dong. Pastikan seminggu 2 kali makan siang sama Ronald. Nah, setelah makan siang, gua traktir dong. Mari gua traktir. Kita ingetin, C, jangan lupa itu samanya dibawa ya. Habis makan siang, C, telepon C, gitu. Nah, seminggu 2 kali. Lama-lama ditingkatkan tanpa kerasa. Seminggu 3 kali. Lama-lama seminggu 4 kali. Itu kita yang install. Wow. Tapi kalau orang-orang yang habitnya misalkan tetap mempertahankan habitnya mereka sebelum di Prudential, gimana menurut Coronal nih? Saya ada.
biasanya yang kayak gini bukan pengusaha justru. Biasanya kayak gini personal trainer, orang-orang yang profesinya biasa-biasa. Ya kan? Personal trainer, saya pernah ikut personal trainer. Pagi sampai siang ngelatih orang. Siang tidur karena capek. Sore sampai malam latih orang. Siang sampai gini, bro, ayo bro ketemuan bro, buat janji sama nguap-nguap gini, nguap ngantuk gini, nggak jelas gini. Terus buat janji nggak buat janji, saya kumpulin sama yang lainnya buat janji, dia tuh nggak buat janji, ngeliatin HP terus, ya kan? Wah, saya sudah mulai ilfil ini, itu karena karena orangnya kalau memang orang ini memang nggak mau berhasil, orang ini nggak mau berdiri, kita ajak berdiri pun kita berat, dia pun juga sakit. Gitu. Terus saya bilang gini, bro, menurut kamu setelah beberapa saat saya coba terus seperti 3 bulan, hasilnya gitu-gitu aja, nggak ada kelusian, saya bilang gini, bro, menurut kamu, kamu kepengennya gua kayak apa? Gua kepengennya terus fighting kamu untuk kamu buat ini terus, ya kan, supaya kamu berhasil di pro, atau gua yang mundur. Menurut kamu kayak apa, bro, biar sama-sama enaknya gitu. Karena saya pernah kejadian, teman-teman. Saya lihat orang ini rasanya kok enggak mau maju ya, saya tinggal. Terus tiba-tiba ngomong di belakangan kalau Ronald orangnya enggak ngopeni agent gitu, teman-teman. Kan serba salah juga. Terus kalau saya fighting terus, teman-teman, mereka nanti merasa saya ngejar dia. Telepon saya nggak diangkat, WA saya nggak dibaca, kan enggak enak gitu. Ya kan? Nah, serba salah, gini salah, gitu salah. Lebih baik saya izin dulu sama dia, bro, kamu maunya kayak apa? Gitu. Terus dia bilang gini, iya kok, ini saya ini waktunya ngatur waktu. Nah, saya dalam hati, teman-teman ya, kalau ada agent ngomong masalah waktu, itu klise, teman-teman. Karena apa? Saya sendiri pun dulu pas join di Pro, kerja saya ini bukan pengangguran. Jadi itu cuma masalah priority aja. Gitu. Kenapa kok ada orang nggak memprioritaskan? Karena masalah impiannya dia lah. Kalau dia cukup, ya dia zona nyaman, nggak akan kemana-mana. Tapi kalau dia merasa nggak cukup, dia akan mencoba sesuatu yang lebih baru. Gitu, pasti. Gitu tuh. Itu kembali ke orangnya tuh. Ya, setuju kok. Oke, thank you, Ronald. Wow. Nah, Ronald, ini beberapa nih kita pengen buka pertanyaan karena lumayan banyak ya kok yang DM ke saya dan di WA juga dan termasuk di personal chat di Zoom. Kita open pertanyaan, mungkin pertama nih ya, boleh ada pertanyaan dari Michael Cahya, silakan bro. Halo, Ronald. Kenalin nama saya Mike. Michael. Sorry, suaranya pelan. Ada anak lagi tidur. Ronald mau tanya tadi cerita 2019 Michael, kan? Ade. Iya. Keren Michael. Mau tanya Ronald tadi 2019 kan start untuk rekrut banyak lagi kan? Ya. Hukum bilangan besar lagi nih. Nah, itu aktivitasnya pengen tahu kayak gimana kok. Karena di 2019 itu kan PPH Plus lagi hot-hotnya tuh. Semua orang kayaknya jualan gitu. Nah, apa Ronald terganggu nggak dengan itu? Cara pikir Ronald gimana? Pengen tahu kok. Thank you kok. Ya, thank you Michael. Jadi gini sih, Michael. Ngatur waktunya ya. Jadi jam 9 tuh keluar dari rumah, teman-teman. Jadi jam 9 keluar dari rumah. Saya satu hari itu sampai saat ini, kalau saat ini ya teman-teman ya, kalau saya lagi lagi santai ketemu 3 orang. Jadi santai itu ketemu 3 orang, teman-teman ya. Kalau lagi load-nya banyak tuh ketemu 5 orang sampai saat ini. Ya, tahun 2019 itu saya masih ketemu 6 sampai 7 orang per hari, teman-teman. Gitu. Jadi kalau ngatur waktu tuh ya gitu, Michael, satu orang saya batasi 1,5 jam, sama perjalanan setengah jam, jadi 2 jam. Kalau mentok-mentok 2 jam lah. Jadi saya mesti tahu kapan saya basa-basi, kapan saya masuk ke pembicaraan pro, kapan saya mesti keluar, gitu. Nah terus saya kadang-kadang tempo-tempo saya kalau buat janji saya tumpuk. Contoh nih, saya buat janji sama Michael sama Edo. Nah terus saya lihat, oh Edo ini sudah 3 kali batalin janji. Dan di awal Edo bilang gini, nanti lah ya, coba besok kabarin lagi ya. Semoga gue bisa keluar jam makan siang. Kan masih belum pasti. Nah, saya tumpuk ini janjian sama Pak Arya. Saya tumpuk di jam yang sama. Supaya apa? Supaya kalau Edo batalin, saya nggak nganggur. Karena kalau saya nganggur itu saya rugi. Gitu. Waktu saya nggak kepakai. Gitu. Jadi kembali ke mindset lagi, Michael. Gitu. Di Prudential kalau nganggur itu rugi. Gitu loh. Nah, itu. Nah, terus akhirnya kalau misalnya si Edo nggak bisa, ya udah kebetulan si Arya. Kalau si Arya nggak bisa, ya kebetulan ada Edo. Kalau akhirnya dua-dua bisa,
saya pilih yang paling hot. Saya bilang sama si A, misalnya saya pilih Edo nih, saya bilang sama Arya, Arya sorry yo Arya yo, aduh ini aku cek bantu klaim klien ini, kurang lebih aku selesai 1 jam 1,5 jam lagi, gitu. Nah nanti misalnya kamu tak kabari lagi ya apa. Jadi Arya ini tak gantung teman-teman. Saya pilih yang hot. Jadi saya pastikan di plot waktu saya itu saya nggak ada yang kosong, gitu, Michael. Cara saya kerja gitu dan saya kerjanya ada prioritas teman-teman, prioritas. Jadi ini saat ini ya. Dulu pas AAD ya. Prioritas pertama, prioritas pertama ya, itu saya datengin new business tanpa appointment. By appointment. Jadi saya punya kebiasaan teman-teman, kalau saya mau ini aja ya, satu new business appointment. Itu yang saya lakukan prioritas pertama. Jadi kalau satu hari saya upload ada 7 titik ketemuan sama orang atau 6 titik ketemuan sama orang, satu titik itu prioritasnya adalah new business yang dengan buat janji. Berarti 1 hari sebelumnya saya sudah pasti tahu saya besok itu kemana-kemana aja. Kalau ini AAD ya, AAD sama agent ya. Nah, kalau nggak ada teman-teman, ya kan, saya akan tumpuk sama ini new business tanpa appointment. Jadi kita nggak boleh janji. Jadi misalnya nih jam 12 saya ke Surabaya Timur. Nah, jam 9-nya, jam 10-nya saya samperin teman-teman saya yang ada di Surabaya Timur, teman-teman. Sekalian jalan. Nah, terus teman-teman, kalau di Surabaya Timur nggak ada teman saya, ya kan, yang saya tahu alamatnya, ya udah nggak apa-apa teman. Saya samperin follow up saya yang belum ngambil. Kalau follow up saya nggak ada, saya samperin nasabah saya. Saya jelasin lagi pewarisan atau apapun itu. Gitu. Nah, terus saya tambahin lagi teman-teman, ini rekrut. Keenam, maintenance agent, maintenance agent, gitu. Nah, jadi saya ada 6 kegiatan gini teman-teman di satu titik. Tuh. Itu kalau AAD agent, kalau agent nomor 5 dan 6 nggak ada ya. Kalau AAD sama AD baru, saya ngelakuin ini. Gitu. Nah, tapi kalau sudah AD lama, gitu ya, sudah punya grup gede kayak Ko Andre gitu ya, nah dibalik, rekrutnya yang nomor 1, maintenance-nya yang nomor 2, gitu. Kegiatan personal kita yang untuk klien dan sebagainya itu yang nomor kesekian, gitu. Bangun timnya yang nomor 1, gitu. Jadi kita ada prioritas kerja, Michael. Jadi supaya nggak kebingungan kita ngelakuin apa aja, gitu. Terjawab nggak, Michael? Terjawab. Thank you, Corona. Oke, Michael. Wah, thank you kok. Oke, pertanyaan berikutnya. Gua mau nanya, Dok. Dok. Oh, oke, kok Arya. Boleh kok. Dia penasaran nih. Corona. Kan tadi kalau ngelihatnya join tahun 2013 ya. Sekarang ya. Leader udah total 84 ya. Itu buat gue pribadi sangat motivasi dan juga plus kalian semakin bertanya nih, kemana aja nih kita orang. Gila ya dari 7 tahun tapi leadernya banyak banget. Corona, tapi kalau dilihat itu Corona itu konsisten ya dalam membangun tim, merekrut ya, mencetak leader. Mungkin cuma tahun 2018 aja pernah enggak, tapi dibales dengan tahun berikutnya luar biasa. Nah, pengen nanya Corona, waktu tahun kemarin tuh masa pandemi itu ya. Nah, apakah ada perbedaan cara ngerekrut di masa pandemi dengan merekrut dengan bukan pandemi nih, bukan waktu sebelum pandemi gitu? Apakah ada hal yang spesifik? Nah, kalau pandemi begini loh, kalau nggak pandemi begini loh, gitu Corona. Thank you kok. Thank you Kak Arya. Jadi gini kok, sebetulnya sih bukan konsisten ya, karena Ronald ini dari awal agent itu habitnya tuh 1 hari ketemu 7 orang. Jadi kalau 1 hari nggak ngapa-ngapain itu nggak enak. Jadi kalau waktu jadi leader tetap ketemu 7 orang kan, kalau ketemu 7 orang kan nggak mungkin orang yang kita kerja teman kan selling doang kan nggak mungkin, ya kan. Kalau ada yang closing, kalau orangnya bagus ya kita jadiin tim, tapi kalau nggak ngambil pun kita jadiin tim juga kan gitu kan. Yang penting ketemu orang, ya kan. Itu karena kan selling sama rekrut itu kan bahannya sama, yaitu manusia, bener kan. Nah, sebenarnya percaya kalau kita ketemu banyak orang itu sudah pasti selling oke, tim juga oke. Itu. Masalahnya kalau kita nggak ketemu banyak orang,
kita nggak punya koleksi yang begitu banyak, pilihan banyak kita nggak ada gitu. Jadi yang penting itu adalah, jadi banyak orang tanya gini, Pak Arya, kok gimana sih cara membagi waktu, gimana sih caranya untuk sharing dan rekrut bersamaan? Loh, nggak usah seperti itu. Satu hari ketemu 7 orang aja, digeber aja ketemu 7 orang gitu. Nah, mau sharing dulu aja semua. Nanti yang nggak masuk atau yang masuk, tapi sekiranya Pak Aryani orangnya giat kerja, bisa jadi intim gitu. Closing nggak closing jadi intim gitu. Jadi sekali dayung 2 pulau terlampaui. Jadi sebetulnya kerjaan kita ini sebenarnya bukan selling dan rekrut, tapi ketemu orang. Gitu. Kan ada leader yang bilang tuh, kerjaan di Indonesia cuma ada 2, selling dan rekrut. Salah teman-teman, kerjaan itu cuma 1. Itu apa tahu? Ketemu orang. Ketemu orang ya. Wow, bagus Ya, banget. ya. Jadi cuma 1 sebetulnya, cuma ketemu orang aja sebenarnya. Ketemu orang, iya. Dan di rumah terus, kalau di rumah terus gawat. Ya, di rumah terus ya, ketemu sama istri terus, gawat. Ya. Nah, semasa pandemi, menurut saya waktu pandemi itu adalah peluang. Ya, mungkin ini juga yang membuat aktif juga ya. Gitu. Pada saat pandemi ada bulan Maret, Pak Martinus bilang, jangan keluar rumah. Saya nggak ngapa-ngapain selama 2 minggu, teman-teman ya. Kaki saya gatel banget gitu ya, karena biasanya keluar ya. Yang saya lakukan adalah jalan pagi, lari di siang hari, cuci mobil. Selamanya saya seumur hidup nggak pernah cuci mobil. Sekarang giat jadi cuci mobil gitu ya. Cuci sendiri lagi, gila nggak? Nah, ngelapi mobil dan semuanya. Pokoknya yang nggak jelas itu yang saya kerjain ya. Nah, suatu ketika saya bilang nggak bisa gini terus ini, ya. Kita mesti harus treat something. Terus saya menemukan bahwa pada saat saya bulan 3, saya sembunyi dari pantauan orang MRT. Saya keluar ke mall. Saya lihat di mall sepi banget. Terus yang ada di mall itu adalah orang-orang yang larinya cepat, jadi di mall tuh orang tuh pada teriak-teriak semua. Rek, mangan di sini lo, Rek, mangan di sini lo. Mereka sih di mall tuh saya lihat tuh orang-orang tuh yang dalam tanda kutip orang-orang yang tidak takut karena gara-gara pandemik dan corona. Otomatis orang-orang yang dalam tanda kutip memiliki karakter yaitu koleris dan sanguin. Kalau orang yang karakternya pragmatis sama melankolis itu pada sembunyi semua pada saat corona pasti. Tapi orang-orang yang sanguin sama koleris itu kan nggak ada udele. Orang Jawa ngomong nggak ada takutnya gitu ya. Wah, saya mikir, buset ini orang, ini cewek kalau ngomong kenceng banget ya, gitu ya. Terus ada yang cowok juga. Wih, cowok ini kalau jalan kok cepet banget ya. Wah, karena setahu saya teman-teman, uang itu suka dengan orang yang cepat. Gitu loh ya. Kalau orang-orang yang cepat, uang itu pasti suka. Lihat Ciirin. Ciirinnya tipis saja 15 detik selesai. Tipis loh, 15 detik selesai. Saya bingung, di buset ini sudah selesai belum ini? Ciirinnya nggak lama-lama. Ciirinnya kan. Makanya dia sukses. Ya, kuncinya adalah uang suka dengan orang yang cepat. Gitu. Wah, ini bagus banget ya. Saya akhirnya ada inspirasi. Kalau saya ngerekrut orang di masa pandemi, pertama, otomatis orang yang berani keluar adalah orang-orang yang gercep bener, orang-orang yang punya level, mereka punya karakter tuh koleris atau melankolis atau sanguin. Otomatis ke filter yang berani ketemu saya. Kedua, saat corona momentum dong, karena kan orang-orang di setiap pekerjaan kan ada yang dipotong separuh, ada yang bisa di slow down. Menurut saya ini momentum gitu. Kapan lagi kesempatan ini ada? Menurut saya nggak akan ada lagi kesempatan yang sekali ini gitu. Terus ya udah akhirnya saya giat merekrut teman-teman ya. Yang dulu saya rekrut, yang nggak mau saya coba ulangi lagi. Ada yang mau, ada beberapa yang mau gitu. Beberapa saya kan tahun lalu naikkan 9 AD. Dari 9 AD itu 3 orang itu sudah pernah saya rekrut teman-teman tahun-tahun sebelum corona dan dia nggak mau. Dan di corona ini 3 orang ini terganggu kondisinya, ekonominya. Akhirnya mau. Gitu. Nah, dari sana saya merasa bahwa ini peluang. Gitu. Benar, this is opportunity. Ini peluang. Nah, tapi nggak semua orang bisa baca ini, gitu loh. Nggak semua orang bisa baca ini. Dan menurut saya ini peluang banget ini, gitu. Dan agent-agent yang berani keluar adalah agent-agent yang kayak saya, gitu ya. Yang nggak mikir panjang, ya yang penting kerja aja yang penting. Otomatis saingan saya ini untuk merekrut itu kecil banget gitu loh. Saat itu kalau di Surabaya yang terkenal itu Ricky Ho temennya. Ricky Ho juga jarang ketemu. Sekarang sudah sering ketemu Ricky Ho di mana-mana, gila. Ini saya merasa ini saingan, ini gila banget nih orang ini ya. Juga kemana-mana ya, di Pakuwon Mall ada, di PTC ada, di Ciputra Mall ada, gitu ya. Nggak ketemu dia gitu ya. Dulu sebelum pandemi nggak ada tuh, jarang ketemu. Jadi saya merasa bahwa saya ini
jadi raja gitu ya di kota Surabaya. Karena menurut saya cuma saya aja yang berani orang insurance yang berani keluar gitu loh. Itu di kota Surabaya orang insurance gitu ya. Dan saya yakin orang-orang yang mau ketemu sama saya saat itu adalah orang-orang yang memang koleris sama sanguin. Dan orang koleris sama sanguin itu orang-orang yang bergerak cepat di bisnis ini. Setahu saya seperti itu. Ya udah, akhirnya saya rekrut itu. Itu Pak Arya. Jadi caranya nggak ada yang baru, cuma cara berpikirnya kita aja yang kita perlu dibenerin. Gitu. Iya. Corona, Jadi boleh nggak ini? Tolong kasih contoh maksudnya. Kan sekarang memang kita sama-sama tahu kalau di bisnis di pandemi ini mungkin ada bisnis yang menurun di mana itu opportunity misalnya gitu. Ya. Nah, ada case contoh nggak Corona yang maksudnya yang orang pernah lakukan bahwa ini si bisnisnya itu semenjak pandemi itu kan jadi nggak bagus nih dan kita ceritain opportunity-nya di bisnisnya kita nih. Ada? Contoh orang-orang yang kerja di hotel itu sudah pasti nggak bagus. Di tour and travel, event IO, ya, fotografer, videografer itu pasti nggak bagus. Dan orang-orang yang seperti itu memiliki penampilan yang sudah oke, ya kan? Cara berpenampilan yang sudah oke, yang profesional sudah. Dan komunikasi skill yang juga sudah oke. Kita nggak perlu memoles banyak, gitu. Ya udah, saya ajak ketemuan, saya ajak makan dulu, gitu. Menurut saya kan sudah 8 tahun di Pru. Orang yang saya telepon sudah tahu kok. Saya di Prudential sudah tahu rata-rata, ya. Saya ajak makan. Menurut saya kalau orang saya ajak makan mau, sudah pasti dia akan membuka diri, bener nggak sih, ya kan? Jadi saya bilang, ayo Cey, makan yuk, gitu. Tawan, dia bilang, kok tumben kamu mau ajak makan? Nggak apa-apa, ayo kita ketawan di Tujuan Plaza. Saya jemput di hotelnya, saya ajak makan. Habis ngobrol-ngobrol, makanan selesai, saya ngomong gini, enak ya Cey di hotel ya Cey ya. Nah, dia pasti bilang, apanya enak dipotong dengan separuh income-nya bla 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 gitu. Nah, saya sudah tahu nih. Tapi saya gali terus supaya dia ngomong puas apa nggak enaknya gitu ya. Oh gitu Cey. Oh gitu ya Cey. Oh ya, tapi targetnya turun dong. Enggak, targetnya jep anjir ini bosnya telepon ini bla bla bla. Oh. Itu oh ya. Jadi saya korek terus akhirnya saya masuk di Pru. Gitu saya bilang, "Pernah nggak Cey kamu dijak sama temenmu kerja di insurance?" Gitu. Pernah dong, banyak. Oke. Apa Cey kamu kok nggak mau? Iyalah, saya harus tahu dulu teman-teman apa pandangan dia mengenai bisnis Pru ini. Iyalah, sudah banyak yang ngerjain Pru. Oh, udah banyak. Ya, selain itu sih, selain itu apa lagi? Nah, itu tok sih. Masa sih cuma itu tok? Ada lagi enggak yang membuat kamu mungkin kamu ditipu atau mungkin dikecewakan? Enggak ada sih. Cuma itu tok. Oh, jadi kamu cuma merasa sudah banyak gitu ya? Iya. Oh, gitu. Ya. Tapi menurut kamu yang sudah banyak itu kamu kok bisa menyimpulkan banyak itu emang kamu ditawari apa? Pernah kamu sering ketemu, kamu sering tadi ditawarin di orang asuransi. Sering, kocok-kocok kabeh tidak asuransi kabeh. Oke, kamu ditawari apa? Itu loh masuk rumah sakit bla 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 bla. Oh gitu, ya. Tapi kalau kita ini beda loh. Kalau kita ini yang income protection sama yang warisan loh. Loh, apa itu? Saya jelasin produknya. Nah, menurut lu kalau kayak gini gimana? Pernah dengar nggak? Oh, yang ini nggak pernah dengar sih. Nah, kalau lu edukasi ke orang dengan sesuatu yang baru, menurut lu gimana? Peluang nggak? Gitu, Pak Arya. Jadi, untuk masuk ini, kita tuh mesti tahu fact finding dulu. Kita mesti tahu ini orang ini apa, gitu loh. Selama ini apa membuat dia tuh kok nggak mau masuk di Pru. Gitu. Pasti tuh ada something, pasti ada something. Nah, kita mulai dari something-nya itu. Wow. Gitu. Thank you Corona. Thank you udah contoh nih. Oke. Nah, kok mungkin satu pertanyaan terakhir. Ada yang mau tanya nih. Nah, ini ada yang titip pertanyaan nih ke saya nih. Tadi ngasih 50.000, jadi saya yang tanyain aja. Oke. Nggak bercanda ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Victor Harjanto ya. Kok Victor tanya, mau tanya Coronal, rekrut segitu banyak dari mana aja sumbernya Coronal katanya. Rekrut kan gampang, Bu. Rekrut tuh kan kita punya agent ya. Kayak agent saya ya. Agent saya sekarang yang aktif ya, yang pencet telur ada 7. Tapi 7 itu dari 1 orang. Jadi saya rekrut 1 ini ya. 1 ini ngajak 1 lagi di bawahnya. Saya yang bantuin rekrut juga. Bawahnya ini ngajak 2 lagi di bawahnya. Gitu. 2 di bawahnya ini ada 1 lagi di bawahnya lagi. Total 7 gitu. Jadi rekrut itu gampang, teman-teman. Teman-teman tinggal pilih, teman-teman tinggal temukan aja 1 sampai 5 orang direct agent kalian, ya kan? Benar, terus agent dimainkan gitu. Jadi melalui agent ini teman-teman kenal sama ini.
Gitu. Tanpa agent ini teman-teman nggak bisa kenal orang ini. Gitu. Dan pastikan setiap Dan kita agent bisa membantu orang-orang ini naik jadi AAD ya, kok ya. iya, dan pastikan orang yang rekrut ini baik agent itu selalu harus promosi tujuannya. Kalau mereka fokus ke promosi, otomatis mereka fokus untuk buat janji satu. Kedua, mereka fokus untuk selling juga, dan ketiga, mereka juga fokus untuk bentuk tim juga. Jadi secara nggak langsung timnya juga akan gede, agentnya juga akan banyak. Tapi bukan dari upayanya kita aja, tapi karena kita bersama-sama berupaya gitu loh. Gitu. Jadi gampang banget sih. Gampang banget. Gitu, Dok. Wih, thank you. Jadi agent get Ngomong-ngomong, agent Dok. ya membantu Iya. mereka jadi AAD. Gimana kok? Ngomong-ngomong, Dok, ada nggak yang mau tahu nih? Kenapa sih kok saat ini kok Ronald dan Vini ini kok tetap kerja? Ada yang pengen tahu nggak? Nah, itu Mau pertanyaan tahu? kita. Nah, itu pertanyaan Mau tahu terakhir banget kok itu. Tahu ya? Justru Karena- mau Tahu banget kok. Pamungkas, Tahu pamungkas. banget dong. Nah, karena saya ini kalau disuruh isi itu ya kemana tuh ya, mereka tuh banyak orang tuh bingung gitu loh. Apa yang membuat sampai sekarang kok masih kerja terus gitu ya? Nah, teman-teman sebelum teman-teman ngecap saya, ya kalau saya ini gila duit atau materialistis banget, ya saya tunjukin dulu why saya kenapa ya. Ya, gini teman-teman. Saya sekarang tuh usia 37 tahun. Nah, saya punya goal di usia 45 tahun, saya ini punya goal, saya ini enggak ada keharusan untuk bekerja gitu. Ya. Saya hitung-hitung, saya tuh kalau income 500 juta per bulan, ganteng lah ya, udah di usia 45 tahun. Nah, otomatis saya akhirnya ngitung ya kan, akhirnya saya mesti punya 50 AD karena satu AD itu kurang lebih menghasilkan sekitar 5 sampai 10 juta satu AD. Jadi saya hitung-hitung, saya per bulan ya, hitung-hitung saya mesti punya 50 AD. Tapi kalau 50 AD itu kan yang bisa saya handle sendiri itu kan direct. Kalau indirect kan saya nggak bisa handle. Otomatis saya punya goal teman-teman, punya 50 AD direct. Itu goal saya. Jadi pas di sini teman-teman, saya tuh mesti punya 50 AD direct teman-teman ya. Direct. Gitu. Ini goal saya teman-teman. Jadi sebelum goal saya ini kecapai, saya akan terus bekerja. Saat ini teman-teman, saya punya 10 AD direct ditambah 15 AAD direct saat ini. Ya kan? Tahun tahun depan saya usia 38 teman-teman ya. Oke, dari 15 anggap aja 15 AAD, 5 naik jadi AD. Bener ya teman-teman. Jadi saya punya 15 AD tahun depan. Ya. Nah, terus yang AAD karena naik jadi AD 5, jadi tinggal 10 AAD, ya kan? Dari 10 AAD, saya mesti setiap tahun saya mesti nambah 10 AD lagi setiap tahun. Saya mesti punya koleksi AAD yang banyak supaya saya punya AD yang banyak. Setuju ya teman-teman ya? Ya kan? Nah, ini teman-teman kalau teman lipat terus sampai di usia saya 45 tahun, saya akan genap mempunyai 50 AD direct. Kalau saya bisa mempertahankan kinerja saya promosiin 8 sampai 10 AD baru setiap tahunnya. Dengan pemikiran dari 10 AA dari 10 AAD yang dipromosikan separuh promosi, separuh aja promosi, wis nggak usah muluk-muluk teman-teman, separuh aja promosi, gitu. The worst case nanti di usia 45 tahun saya punya 50 AD, di mana 50 AD ini saya punya passive income 500 juta per bulan, itu AD direct teman-teman ya, bukan total AD on AD gitu. Nah ini teman-teman yang membuat saya bergerak. Jadi teman-teman sebagai calon AAD atau AAD, teman-teman penting perlu teman-teman tahu apa sih yang kamu cari di Bro. Kalau cuma income 50 juta, itu mah di kerjaan manapun bisa. Bener ya kan? Nah, E2 aja sudah lebih dari 50 juta itu 50 juta kali 3 kali ya kan? Gitu kan? Nah, itu di kerjaan manapun bisa, teman-teman. Gitu. Kita nggak usah ngajar income, teman-teman. Gitu. Yuk kita tuh mau apa? Gitu. Kita tuh mau kerja sampai kapan? Dan di titik itu kita tuh mau punya passive income apa gitu loh teman-teman ya kan. Kalau saya teman-teman saya dibilang orang workaholic nggak juga teman-teman, nggak ada orang workaholic ya, mana ada orang sih mau sengsara, nggak ada, semua orang mau enak-enakan. Kalau saya bisa enak-enakan gitu ongkang-ongkang di rumah sambil lihat DVD ya saya pilih lihat DVD, bener kan. Nah, tapi saya
memutuskan teman-teman untuk menghabiskan waktu saya mumpung saya produktif ini teman-teman untuk membangun direct AD saya gitu. Karena manusia ini ada waktunya teman-teman, ada waktunya dia nggak bisa produktif seperti dulu kala gitu. Itu Ko Edo. Jadi terjawab ya Ko Edo ya. Terjawab banget kok. Jadi ini yang membuat sampai saat ini nih masih bekerja tanpa kerasa teman-teman, tanpa kerasa startup leader itu lewat. Kalau teman-teman promosikan 8 AAD ya setiap tahun 10 sampai 8 AAD setiap tahun sudah pasti masuk PCC leader, sudah pasti. Every year sudah pasti kecipratan. Berarti teman-teman jangan ngejar prestasinya Bro, teman-teman kejarlah impian kalian sendiri. Menurut saya hanya orang yang tidak punya impian yang bisa diiming-imingi oleh Pro. Kalau saya tidak mau diiming-imingi oleh Pro, Prudential mau posisinya ke Bali tidak apa-apa, teman-teman. Oh, tidak keren ke Bali, oh percuma ke Bali nggak keren. Nah, bukan di Swiss, oh tidak apa-apa nih. Saya memang nggak ngajar tip, saya tidak pernah ngajar tip kok. Saya kalau dapat tip tidak kesenangan. Karena di sisi 2 minggu di luar negeri, pulang itu kayak monyet ketulup gitu teman-teman. Bingung mau ngapainnya. Pulang itu jet lag loh, belum jet lagnya, badannya sakit semua, belum nanti tidurnya bangkong-bangkong, belum dapat janji temu lagi. Habitnya belum habitnya ngulangi lagi dari awal teman-teman habitnya. Kayak gayun sepeda lagi dari awal gitu, nggak seneng teman-teman. Gitu. Nah, jadi otomatis karena kalian punya impian jangka panjang yang besar, otomatis di breakdown ini, nah, sehingga kecipratan, dapat PCC leader, nyiprat lagi dapat PC leader, kecipratan lagi dapat top AD. Itu cipratan kalau menurut saya teman-teman. Dan tujuan saya bukan ngejar itu. Tujuan saya gitu teman-teman ya. Karena saya punya tujuan sendiri di sini. Gitu. Saya nggak peduli AOY mau jadi AOY mau enggak terserah lah. Mau jadi top AD mau enggak terserah lah. Saya juga nggak ngejar juga kok teman-teman. Saya dari awal. Gitu. Saya kan fokus sama direct unit teman-teman. Ya kan? Kemarin orang bilang gini, itu Vini pasti jadi top AD tuh. Karena gede banget grupnya, omsetnya sampai 10M, 10,8. Saya baru tahu, ternyata grup saya 10,8 ya ternyata. Saya juga baru tahu. Karena yang saya pantau terus tuh direct unit, teman-teman. Yang saya pantau terus itu 3,6. Itu yang saya tahu. Nggak usah pakai mikir. Kalau grup saya mesti lihat dulu Proforce. Berapa grup ini? Gitu, teman-teman, ya. Jadi teman-teman, yuk saya mengajak teman-teman untuk teman-teman punya impian jangka panjang. Teman-teman rugi di Pro, kerja di Pro dipandang rendah orang, dijauhin temen, ya kan? Kalau nggak berhasil, mau apa kita? Bener nggak? Oh itu, ya kan? Iya kok. Wow, wah keren banget nih kok. Oh ya, Koronal, lanjutan nih Koronal. Kalau buat teman-teman yang partner yang baru join sekarang ya, baru sebulan, 2 bulan join di 2021 atau berkomitmen mau serius di 2021 kok. Kira-kira bagusnya mereka untuk rekrut mulai dari kapan kok? Sekarang dong, sekarang. Mulai Senin ya. Habis training ini ya, istirahat dulu ya. Ya, istirahat dulu, tapa dulu enggak apa-apa ya. Hari Minggu bikin kerja dulu lah atau family time dulu. Senin langsung kontak leadernya langsung buat ketemu bersama bareng-bareng. 1 hari ketemu 3 orang ya. Nanti dari ketemu 3 orang pasti ada yang di selling, pasti ada yang direkrut. Pasti. Gitu. Nggak usah cara banyak-banyak. Karena kalau cara banyak-banyak, otak kita ini jadi berat gitu loh. Jadi berat, jadi tambah nggak bisa move on. Jadi cara simple, sederhana aja. Ketemu orang banyak aja. Nanti yang kalian share, orang yang smart, orangnya bisa dipercaya, kalian merasa kok jadi partner, ya sharing dulu, ngambil, baru jadiin tim. Gitu. Wow, thank you. Pertanyaan terakhir kok, karena waktu ya, Koronal. Sebenarnya kita, masih pengen banget kok. Tapi pertanyaan saya terakhir nih, Koronal. Koronal kan tadi cerita kerja di Yamaha, ya, punya toko pulsa, malam-malam ke toko kelontong, baru tidur jam 2, bangun jam 8 ya kok ya. Nah, dulu pengen, kayaknya kalau jadi orang kaya harus punya berapa? Kan tadi ada cerita begitu ya, Koronal ya. Iya. Boleh cerita nggak dulu waktu mulai join Pro ya kok, itu Yamaha ditutup segala macam, boleh tahu nggak income berapa dan hari ini income Koronal sama Civi ini berapa? Kalau berkenan boleh cerita kok. Oke. Dulu waktu saya tutup bisnis di Pro itu, teman-teman, income saya pas rame-ramenya ya, Edo ya, pas rame-ramenya 28 juta sebulan. Tapi itu sebelum Indomaret masuk ya, itu pas rame-ramenya tahun 2000 berapa ya? 2011, 2012. 28 juta sebulan gitu ya. Dari semua, dari 5 kerjaan ini ya.
Tapi waktunya nggak ada banget, waktunya emangnya full sibuk gitu ya. Terus per saat ini income average ya 290 sampai 330. Gile. Wow, luar biasa. Dalam waktu 9 tahun ya, Coronel 9 ya? tahun. Nggak Ya. pakai modal, nggak pakai resiko, Coronel. Nggak ngambil risiko ya. Tapi bukan income yang saya cari teman-teman, percuma. Income masuk cuma lewat aja saya masukin investasi tempat properti yang mana gitu kan ya kan. Gitu. Ya. Wow. Yang penting 50 AD direct-nya ini teman-teman yang penting ya. Jadi Wow. teman-teman mesti punya goal sendiri ya. Betul, dan 50 AD direct itu artinya ada 50 orang di timnya Corona yang hidupnya bisa dibantu berubah kok ya. Mungkin Betul. 50 sampai 100 juta ada 50 orang di timnya Corona. Wah, Ya. keren banget kok. Minimal itu kan anak adik minimal. Ya. Dan saya mikir satu lagi, Dok. Ko Martin itu kan sekarang usia 55 tahun. Udah tua kan? Ya kan? Nah, masih punya 13 AD direct. Nah, Ronald kan 37. Startnya kan lebih muda, bener kan? Iya. Kemarin kan start di Bundesliga umur 40. Ronald 37 aja sudah punya 10 adik. Nah, mungkin kalau nomor 40, mungkin adiknya sudah 20 mungkin, ya kan? Keren. Pastilah Martin pasti nggak ada bandingannya lah, pastilah. Kalau Ronald dan Vini terus melakukan hal yang seperti ini, bener nggak Do? Ya kan? Betul, setuju banget kok, kita doain juga. Tapi kalau Ko Martinus itu sekarang adanya ada berapa? Cornel inget nggak kok, tahu nggak? Total adik 160. Wow. 160 ya. Total leader mungkin 400 500 ya kok ya? 600. 600. Wah. 600. Waduh, bersyukur banget hari ini bisa dengerin Corona, bersyukur banget kok. Kasih plus dong teman-teman, sekali lagi dong buat Corona dong. Thank you, teman-teman. Thank you. Gila. Inspiring banget. Dan mungkin ada penutup dari Corona tadi. Corona ada yang mau diceritain, silakan kok. Ya itu tadi, goal tadi itu. Oh udah kok ya. Oh. Iya. Goal tadi itu. Oke. Wow, teman-teman, bolehkah kita unmute semua suaranya dan bilang Corona akhir tahun sharing satu kali lagi ya Corona. Akhir tahun sharing lagi ya. Corona akhir tahun sharing satu kali lagi. Thank you. Akhir tahun Corona. Thank you. Jangan bosan-bosan sama Legacy lagi. Oke, so kita hari ini dapetin hal yang bagus dari Rajanya Rekrut Surabaya. Wow, itu sebuah identitas yang Corona tahu buat dirinya sendiri, Rajanya Rekrut Surabaya. Oke, asik banget. Tadi secara nggak sadar, secara nggak sengaja waktu gue lagi dengerin Corona gitu ya. Nggak usah banyak-banyak ketemu itu, nggak usah banyak-banyak ngerekrut, promosi itu cukup 8 AAD promosiin. Gue tuh sambil lagi dengerin ya, secara nggak sengaja gue bilang ini, Tuhan tolong, gimana caranya bisa kayak Ronald, Tuhan tolong. Ya. Aduh, promosiin 8. Jadi mulai kapan para partner boleh merekrut? Jawabannya kita tahu dengan jelas hari ini. Mulai kapan teman-teman para partner boleh buka suaranya? Hari ini. Mulai Senin. Oke, itu jawaban dari banyak pertanyaan orang suka bertanya. Oke, kapan mulai merekrut? Kapan gue mulai ada di bisnis ini? Hari ini Corona dengan sederhana bilang hari Senin. Oke. So, satu hal terakhir saya pengen cerita bahwa 2030 kita punya goals, yaitu semua orang dari legacy kita boleh jadi pemimpin. Oke, ada 1000 leader. Artinya apa 1000 leader? Artinya ada 20 orang dari teman-teman legacy leader hari ini yang punya tim 50 orang. Artinya apa? Ada 50 orang. Saat ini tinggal 72 orang yang ada di grup Zoom hari ini. Oke, dari Anda 72, ada 50 orang yang punya tim 20 orang aja cukup. Oke, bukan sebuah hal yang muluk-muluk, bukan sebuah hal yang sangat terlalu besar. Apalagi hari ini bersyukur ada new height, ada ketinggian yang baru, ada standar yang baru dari seorang Bapak Ronald. Thank you banget sekali lagi Top AD Nasional 2020. Sebelum kita closing, ada sebuah slide. Saya terinspirasi sama Ko Martinus, jadi belajar bikin slide gitu ya. Tolong Cindy, ada slide-nya.
Membangun versus naik tangga. Ini belajar dari Ko Martinus, kan suka di IG-nya dia, beliau suka tulis-tulis begini ya. So, saya mau memberitahukan sama setiap dari kita, mau mengajak, encouraging buat setiap dari kita yang hari-hari ini lagi membangun. Apa bedanya sih antara membangun versus naik tangga? Membangun bisa bicara soal bisnis di Prudential, merekrut, membangun orang, oke. Naik tangga bicara ketika misalnya kita kerja di luar sana sebagai seorang profesional. Mundur, sorry sebelumnya. Oke. So, membangun versus naik tangga. Sama-sama punya tujuan yang kuat dan baik. Oke. Juga effort dan konsisten endurance yang luar biasa. Banyak orang profesional yang punya endurance luar biasa. Jadi dua-duanya adalah pilihan kehidupan. Itulah persamaannya. Apa perbedaannya? Oke, perbedaannya. Silakan. Naik tangga itu, kalau kita naik tangga dari sebuah bangunan yang udah ada, bangunan punya orang. Ketika kita naik, kita langsung bisa melihat. Oke. Aduh, anginnya segernya, pemandangannya seakan-akan, wih. Oke, ada sebuah pemandangan bagus baru yang kita lihat. Oke, ada sense of kesuksesan dan apresiasi. Oke, tapi sayangnya, walaupun kita udah mencapai tangga kesuksesan yang paling tinggi yang kita capai, ketika retirement, ketika pensiun, dengan berat hati, kita perlu dengan teratur, dengan sadar, turun tangga lagi. Kenapa? Simple. Karena bangunannya bukanlah bangunan yang Anda dirikan. Bangunan yang owner perusahaan dirikan, bangunan yang tempat bekerja Anda dirikan. So, perbedaannya apa dengan kita membangun sebuah bisnis? Hari-hari ini Anda dan saya, para leader, para partner yang ada di Legacy. Oke, yes, membangun itu nggak instan. Di bawah tanah. Oke, Ray bilang memasuki zona tidak signifikan. Nggak ada lampu spotlight melihat. Bertahun-tahun mungkin ketika Ronald juga membangun, fokus gue bukan Star Club, bukan PCC. Ekstrimnya Ronald bilang, walaupun PCC ke Bali, gue akan berangkat UID. Karena dia lagi membangun. Membangun tentu saja mempunyai visi yang tidak terbendung. Dan driven by purpose. Yang awalnya mungkin banyak orang tidak dapat pahami. Bersyukur kalau Anda ada di Legacy, ada leader yang dapat paham, ada leader yang sama-sama membangun Anda. Ada komunitas yang sama-sama membangun walaupun Anda melalui proses tidak terlihat, tidak signifikan. So, terakhir, membangun pada akhirnya. Oke, setelah kita retirement, umur 45, umur 55, tadi yang Ronald bilang, umur 60. Ketika kita hanya naik tangga, kita akan turun tangga dengan teratur. Tapi ketika kita membangun bangunan, 3 lantai, 4 lantai, setelah di umur 60, di umur 55, di umur 45, saya nggak tahu goals-nya Anda, saya nggak tahu goals-nya lo. Tapi saya tahu bahwa hasil bangunan, jerih payah lo selama bertahun-tahun, selama belasan tahun. Setiap effort, setiap ketidaknyamanan yang lo perlu bayar hari-hari ini, Anda dapat nikmati. Anda akan nikmati. Justru bukan saat-saat ini, tapi setelah bangunannya berdiri. So, pilihannya ada di tangan Anda. Anda mau pilih yang mana? Oke, thank you banget. Legacy, saya berharap, saya tahu banget kita punya standar yang baru dengan Ronald. Wow, promosiin cukup 8. Wah, ya. Dari tadi gue bilang di dalam hati, gila ini too much kayak ini buat gue dengar hari ini. Jadi sebentar. Oke, ini too much nih, kebanyakan nih gue buat dengar hari ini, tapi bersyukur, oke, di hari ini kita boleh kenalan. Kita boleh belajar dari Coronal sekali lagi dari Surabaya. Legacy kita punya hutang sama Coronal, thank you banget. Thank you. Sudah jadi role model dan punya sebuah standar yang bagus. Thank you ya Coronal. So, thank you banget buat hari ini. Saya mau bilang, oke, apa yang Ronald alami sekarang adalah masa depannya Anda dan saya.
Buat semua partner yang baru, yang Anda baru datang. Oke. Aduh, Andre, kadang-kadang gue nggak punya kenalan bagus kayak dia. Gue nggak punya cash bagus kayak dia. Nggak masalah. Asal lu punya kerja keras kayak Ronald. Oke. Setuju Pak Geri? Asal lu punya kerja keras kayak Ronald. Satu hari ketemu kalau lagi santai 3 orang, lagi banyak 5 orang, lagi biasa 7 orang. Lu punya habit kayak dia. Oke, dia adalah contoh visual masa depan Anda, para partner yang ada di Legacy. Thank you banget semuanya. Thank you banget sekali lagi, tepuk tangan buat Ronald dong. Thank you Ronald. Thank you.